sehingga guru bisa fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam video ini, Bapak dan Ibu guru dapat mengikuti langkah-langkah pengelolaan kinerja di platform kompeten juga bisa mendapatkan apresiasi yang sesuai atas kinerjanya. Ada 3 tahap pengelolaan kinerja di PMM. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja. Ketiga tahapan ini akan terus dilakukan setiap semester. Namun, di sini, mari fokus pada tahap perencanaan dan pelaksanaan terlebih dahulu. Tahap pertama, perencanaan kinerja. Berbeda dengan sebelumnya, kini Anda bisa memperoleh rekomendasi dan memilih indikator, serta mengisi rencana hasil kerja dan perilaku kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Lalu ajukan ke kepala sekolah untuk didiskusikan. Agar lebih nyaman melihat halaman pengelolaan kinerja, Bapak dan Ibu guru dapat masuk ke PMM melalui guru.kemdikbud.go.id pada komputer atau laptop. Sebelum mulai merencanakan kinerja, periksa data diri terlebih dahulu yuk. Mari masuk ke fitur pengelolaan kinerja di PMM dan pilih Mulai. Periksa apakah data diri Anda sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, silakan mengedit atau menambahkan data diri yang masih kurang. Jangan lupa untuk melengkapi data diri Anda sesuai dengan surat keputusan pangkat terakhir ya. Jika sudah, mari pilih data sudah sesuai dan ya, lanjut untuk mulai merencanakan kinerja. Ada 5 langkah yang perlu Anda perhatikan, yaitu merencanakan praktik kinerja, pengembangan kompetensi, memilih tugas tambahan, menentukan perilaku kerja, dan rangkuman. Pertama, merencanakan praktik kinerja. Ketika Anda masuk ke halaman ini, Anda akan melihat beberapa pilihan indikator berdasarkan capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Jika satuan pendidikan Anda belum memiliki hasil rapor pendidikan, Anda dapat memilih indikator dengan berdiskusi bersama kepala sekolah. Namun, jika sudah ada data rapor pendidikan, silahkan memilih indikator berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan. Jika Bapak dan Ibu ingin melanjutkan perencanaannya di lain waktu, jangan khawatir. Semua jawaban bisa disimpan dengan simpan draft. Untuk melanjutkan, mari pilih ke pengembangan kompetensi. Kedua, merencanakan pengembangan kompetensi. Di sini, Anda dapat memilih jenis pengembangan kompetensi untuk 6 bulan ke depan. Silahkan pilih opsi rencana hasil kerja yang tersedia dan target kuantitas yang Anda inginkan. Anda perlu memilih rencana hasil kerja dengan total minimum 32 poin. Jika Anda ingin menambah jenis kompetensi yang akan dikembangkan, silakan pilih tambah. Sudah selesai? Mari lanjut ke tugas tambahan. Ketiga, memilih tugas tambahan. Di sini, Anda dapat memilih tugas tambahan yang sedang Anda jalankan saat ini sesuai Permendikbud nomor 15/2000. Ada pakai HP kayak gitu kan? Mak, lu mau ngapain pasang-pasang kayak gitu gimana? Orang HP udah bubar gitu. Ada mau kemana? Hah? Jalan. Jadi adik. Rasanya pengen mama kelopek aja kasih adik. Ini deh, pijitin deh. Udah. Pijitin. Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan kita mulai. Mohon bisa mengkondisikan untuk menonaktifkan mikrofonnya
Mungkin bisa dikondisikan sebelum acara dibuka. Terima kasih. Pak Yuda, bagaimana? Apakah bisa kita mulai kegiatannya? Pak Yuda Andika, monitor. Oke, selamat malam, Bu Eka. Sudah terdengar suara saya? Siap. Jelas. Siap. Mohon maaf nanti kalau misalkan suasana agak kacau, saya coba matikan peserta mikrofon peserta, nanti bisa saya aktifkan lagi untuk Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Eka. Wah, luar biasa nih, pesertanya sangat antusias sekali nih sepertinya malam hari ini. Ya, semoga semangat Bapak Ibu semua dapat menginspirasi kami semua untuk terus berbagi, dan juga tentunya apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan mulai saja. Coba diikutin Facebook kepala sekolah juga. Suruh ikutin anak Pak Patunu, tahu dia. Enggak harus dia terdaftar. Komunitas belajar itu bisa di sekolah, antar sekolah. Bisa. Baik, Bapak Ibu semuanya, sobat pengajar yang sangat luar biasa sekali. Selamat malam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih telah hadir dalam kegiatan hari ini, di mana kegiatan hari ini merupakan ruang ekspresi yang diselenggarakan oleh komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara, di mana saat ini kami selaku komunitas kami pengajar subregional Bali, selaku PIC dalam kegiatan berbagi praktik baik malam hari ini. Senang sekali rasanya Bapak Ibu, sobat pengajar semuanya yang sangat bersemangat sekali malam ini, yang tentunya memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap berbagi terkait dengan apa hal baik yang telah kami lakukan, baik itu di sekolah kami sendiri maupun apa yang telah kami lakukan secara berkolaborasi bersama rekan-rekan di komunitas kami pengajar lainnya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama agar segala hal yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kegiatan kita selama 2 jam ke depan kurang lebih dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat baik bagi kita semua. Untuk itu, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
kami persilahkan. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon izin saya akan share screen. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita yang tercinta ini. Nyanyi sebenarnya. Enggak ya. Airku anu tumpah darahku, Indonesia merdeka, merdeka, yang kita Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Angkat tangan. Kenapa kan Mama? Bertanya kenapa kok? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi kita telah bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama dan tentunya saya sangat melihat semangat yang luar biasa sekali, semangat nasionalisme dari Bapak Ibu semua, sobat pengajar yang tentunya telah hadir dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita mulai pemaparan kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu semua, izinkan saya mengundang rekan kami, Ibu Eka Yanti, selaku koordinator komunitas kami pengajar regional Bali, yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan berbagi praktik baik kita kali ini. Baik, kepada Bu Eka. Halo, Bu Eka Yanti, monitor. Iya, siap. Terima kasih Pak Yuda. Ini mohon maaf nih kamera kemana ini. Agak sedikit ini ya. Bentar Bapak Yuda. Maaf. Kameranya dulu sebentar. Oke, sambil saya mencari ininya, settingan kamera ini dari tadi juga lagi kurang bagus. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan
Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yang mikrofon masih menyala, boleh di-mute dulu untuk efektivitas kegiatan kita. Sekiranya mungkin tidak ini akan coba panitia mungkin akan mengeluarkan sementara dan tidak menunggu. Jadi mohon Bapak Ibu kita bisa menjaga kondisivitas dari kegiatan ini dengan menonaktifkan mikrofon ketika tidak berbicara. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu, jadi kegiatan pada malam hari ini sebenarnya adalah kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini menghadirkan Bapak Ibu dari Duta Teknologi, ya. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini juga merupakan, ya ini kameranya udah mau. Bapak Ibu yang narasumber yang bergabung di sini juga merupakan Duta Teknologi dan juga narasumber berbagi praktik baik di Provinsi Bali, gitu ya. Jadi sehingga memang bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik dari rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Bali dan juga narasumber berbagi praktik baik Provinsi Bali dalam halnya untuk pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah di PMM. Nah, mungkin Bapak Ibu masih banyak sekali yang mengalami kendala gitu ya ketika mengisi pengelolaan kinerja atau masih bingung nih, saya harus ikut aktivitas yang mana gitu ya, ada aturan-aturannya enggak gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan berbagi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah semakin mantap untuk memilih aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa Bapak Ibu lakukan tanpa mengganggu tugas pokok Bapak Ibu sebagai seorang pengajar. Oke. Ya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya Bapak Ibu, sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu bisa fokus untuk mengikuti kegiatan, karena untuk pembagian sertifikat Bapak Ibu mungkin nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh Pak Dewa Yuda. Bagaimana teknis pembagian sertifikat, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya, atau bertanya di room chat atau raise hand untuk menanyakan masalah sertifikat dan daftar hadir, karena nanti akan dijelaskan lebih lanjut teknisnya. Jadi webinar yang diadakan oleh komunitas kami pengajar memang bersifat sangat eksklusif, jadi yang mendapatkan sertifikat adalah rekan-rekan yang bisa bergabung di Zoom meeting kami, di Google Meet kami. Jadi Bapak Ibu nanti berhak mendapatkan sertifikat, tapi ada syarat tambahan lagi. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekali lagi bahwa untuk kegiatan Bapak Ibu ketika mengembangkan diri, itu memang betul-betul pengembangan diri. Tidak hanya berburu sertifikat, karena tidak itu orientasi kami di komunitas. Jadi kami pure mau berbagi, kemudian berkolaborasi dengan Bapak Ibu, tidak hanya sekedar untuk mengejar sertifikat. Kalau tujuannya hanya untuk mengejar sertifikat, mungkin bisa live dari room ini. Bapak Ibu silakan mencari webinar lain yang menggratiskan atau memudahkan Bapak Ibu, karena bukan itu tujuan dari komunitas kami. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum Pak Yuda menyampaikan teknis pembagian sertifikat seperti apa. Cukup dari saya, terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Kayanti selaku koordinator komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara telah memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semua, sobat pengajar yang telah hadir, dan tentunya bagaimana kita bisa bersama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu semua ya, terkait dengan apa yang menjadi keresahan kita selama ini, yaitu bagaimana pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelumnya Bapak Ibu semua, mungkin saya tadi lupa memperkenalkan diri, saking semangatnya melihat Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Dewa Madi Yuda Andika, saya merupakan koordinator komunitas kami pengajar dari sub regional Bali, di mana regional Bali Nusa Tenggara terdiri dari regional Bali, Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sinyalnya.
Silakan Pak Yuda. Halo Pak Yuda. Pak Yuda, di Pak Yuda kayaknya jaringan ya, memang lagi di Bali memang agak sedikit ini untuk jaringan, Bapak Ibu mohon bersabar. Oke, Halo, mohon maaf. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Jadi tadi ada sedikit kendala teknis dari kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi izin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara, kami melaksanakan kegiatan bulanan, agenda bulanan yang terdiri dari ruang ekspresi dan ruang berbagi. Yang kami laksanakan setiap bulan ada 2 kegiatan Bapak Ibu, di mana kami secara bergantian dari regional, subregional Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan webinar seperti yang kami lakukan sekarang ini. Nah, tentunya Bapak Ibu juga dapat mengikuti kegiatan kami, komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara, di komunitas kami di PMM, dan tentunya di media sosial kami, Bapak Ibu semuanya, agar tidak terlewatkan kegiatan-kegiatan dari komunitas kami pengajar lainnya yang seperti kami sampaikan tadi diadakan 2 kali dalam sebulan. Baik, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pemberian sertifikat, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan ada pengisian daftar hadir, di mana Bapak Ibu akan masukkan email untuk pengiriman sertifikat kami. Nah, tentunya untuk mendapatkan sertifikat itu Bapak Ibu wajib untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan selama kurang lebih 2 jam, dan tentunya itu akan menjadi syarat mutlak dari Bapak Ibu semua untuk mendapatkan sertifikat. Dan tentunya kegiatan ini saya yakin bahwa Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang sangat ingin menambah pengetahuan, sangat ingin berbagi terkait dengan komunitas kami pengajar dan tentunya pengelolaan kinerja di PMM. Baik, Bapak Ibu semua, terkait dengan syarat Bapak Ibu semua tadi, silahkan Bapak Ibu bisa ikuti bersama kegiatan kami ini, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan inspirasi dan tentunya kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi. Untuk kehadiran Bapak Ibu akan otomatis terekam melalui Meet kami, sehingga kami dapat mengidentifikasi Bapak Ibu siapa saja yang telah hadir sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan, dan sertifikat akan otomatis terkirim ke akan terkirim otomatis melalui email Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk kegiatan hari ini dapat kita mulai saja Bapak Ibu semua, di mana untuk kegiatan kami akan ada pemaparan praktik baik yang akan disampaikan oleh rekan-rekan narasumber kali ini, di mana untuk kegiatan akan dimulai oleh pemaparan dari Ibu Loh Ekayanti, mungkin ya Bu ya, bisa membuka dengan menyampaikan praktik baik yang telah dilaksanakan khususnya di sekolah Ibu Loh Ekayanti yang merupakan sekolah menengah kejuruan. Karena nanti kami akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yuda atas waktu yang diberikan. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini kita akan lebih banyak karena judulnya adalah berbagi praktik baik. Tentunya kita akan membahas apa sih yang selama ini menjadi kendala Bapak Ibu
di pengisian kinerja atau pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu kerjakan di PMM yang nanti deadline-nya itu sampai tanggal 31 Januari gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin yang lebih banyak akan saya bahas adalah apa yang menjadi kendala. Kita langsung aja ya Bapak Ibu berdiskusi. Untuk pengelolaan kinerja sendiri, kalau dilihat dari deadline tadi saya sampaikan sampai tanggal 31 Januari. Sebentar saya akan coba bukakan dulu untuk ininya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya coba mau memaparkan sebentar, saya taruh di sini. Boleh Bapak Ibu mungkin di chat room bisa dituliskan apa sih yang selama ini menjadi kendala untuk bisa coba kami berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan, apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan di chat room, silahkan Bapak Ibu. Selamat malam Bu. Selamat malam Bapak. Ini Bu, ada sudah diajukan perencanaan kinerja. Cuma setelah disetujui oleh kepala sekolah ada kesalahan pengisian di daerah. Bagaimana itu solusinya? Bagaimana solusinya Ibu? Setelah disetujui, Bapak Ibu sudah Pak Samrin ya, boleh ini ya? Iya Bu. Pak Samrin sudah menyepakati Pak? Sudah disepakati dengan iya Bu, sudah disetujui juga dengan kepala sekolah. Oke. Pak Samrin sudah disepakati, jadi disetujui dan disepakati beda ya Pak Samrin ya. Disetujui itu oleh kepala sekolah, kemudian disepakati oleh Pak Samrin. Berarti Pak Samrin sudah sampai menyepakati ya? Ya, setelah saya cek kembali, padahal ada kesalahan pengisian di daerah Bu. Oke, baik. Kendalanya Bu. Oke, baik. Sebenarnya setelah disetujui itu kan nanti Bapak Ibu akan menerima notif di PMM Bapak Ibu untuk menyepakati. Nah, saat menyepakati itu sebenarnya Bapak Ibu harus ngecek dulu gitu ya. Ngecek. Jadi sebelum Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah Bapak Ibu menyetujui, di sanalah penting dilakukan komunikasi atau kerjasama antara Bapak Ibu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolahnya. Nah, sebelum itu baru nanti disepakati. Nah, kalau sudah terjadi kesalahan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya itu ada, kalau dari BLPT sendiri per kemarin kalau tidak salah itu sudah mengeluarkan yang namanya perubahan atau riset gitu ya. Tapi perubahan atau riset yang Bapak Ibu lakukan ini hanya bagi yang memang belum disepakati. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghapus menghapus RHK-nya gitu ya. Nah, untuk bagaimana selanjutnya? Nah, bagaimana selanjutnya untuk memperbaiki? Mungkin sebentar saya atau rekan saya akan mencoba membagikan langkah terakhir yang bisa Bapak Ibu lakukan, yakni mengisi form risetnya. Gitu Pak Samrin ya, sebentar di room chat mungkin akan disampaikan juga. Ada langkah terakhir dan langkah terakhir dan itu hanya bisa dilakukan 1 kali riset. Nanti Pak Samrin akan dienolkan kembali gitu. Semuanya akan dirubah nol lagi, kemudian diajukan dan itu tidak bisa diulang kembali. Gitu. Oke. Iya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama Pak Samrin. Silahkan Bapak Ibu mungkin raise hand dulu, nanti saya izinkan untuk open mic. Oke, di sini yang muncul pertama kali raise hand, sebentar saya cek dulu Bapak Ibu yang ini. Ada Bu Rina kalau di ini saya. Bu Rina raise hand. Iya Bu. Kan boleh open mic Bu Rina. Iya Bu. Kedengaran suara saya Bu? Masuk Bu Rina, masuk. Oke, baik. Begini Bu, ini kan kita kan ada pengisian itu 32 poin ya Bu ya? Terus misalnya kalau kita mengisi lebih, apakah boleh?
Dan misalnya kita mengisi taruhlah kita mengisi 38 poin ya Bu ya. Apakah itu dibenarkan dalam pengisian ini? Terus misalnya kayak tadi ada Pak siapa yang mau riset ulang, apakah ada batasan waktu untuk merisetnya itu atau batasnya itu per 31 Januari ini Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Ibu Rina dari mana ya, Bu? Saya dari SD Negeri 3 Mimika, Papua, Bu. Oke, Bu Rina dari Papua. Wah, salam kenal Bu Rina. Iya. Luar biasa Papua. Ya, oke. Bapak Ibu yang lain mohon di-mute dulu ya, biar kegiatan bisa kondusif. Bu Rina, untuk apakah boleh saya lebih dari 32? Sangat boleh, Bu Rina. Sangat boleh karena secara aturan itu Bapak Ibu minimal 32. Kalau lebih boleh nggak boleh, kalau 40 boleh. Tapi Bapak Ibu pastikan bahwa ketika Bu Rina atau Bapak Ibu yang lain memilih lebih daripada 32 itu memang betul-betul logis dan bisa Bu Rina lakukan atau Bu Rina capai. Nah, kenapa saya sarankan harus logis gitu ya? Karena ada beberapa aktivitas, ada beberapa indikator yang memang itu dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Jadi tidak semua Bapak Ibu bisa memilih semua indikator. Nah, kemudian apa konsekuensinya kalau misalkan saya memilih lebih ataupun nanti pencapaian saya kurang dari 32 gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat dari dimensinya untuk pengembangan diri ini bersifat opsional Bapak Ibu ya. Jadi hanya bukan opsional, mohon maaf, tugas tambahan yang opsional. Yang pengembangan diri ini sebagai dimensi yang dipertimbangkan, tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu untuk pertimbangannya itu dari kepala sekolah untuk bisa menyatakan sesuai dengan ekspektasi itu minimal 32 poin. Nah, kalau kurang dari 30 bagaimana? Artinya, secara pertimbangan Bapak Ibu akan mendapat di bawah ekspektasi. Terus apakah nanti ada konsekuensi atau hukuman buat saya? Secara aturan sebenarnya tidak ada hukuman, hanya saja secara poin nanti di penilaian di akhir kepala sekolah itu pengalinya akan berbeda juga. Misalkan kepala sekolah, oh ini di bawah ekspektasi, saya kasih nilai baik misalkan. Oh ini sudah di atas ekspektasi, saya kasih nilai sangat baik gitu. Jadi mungkin Pak Yuda bisa di-share ya untuk ininya Pak Yuda. Kebetulan saya ini untuk bahannya itu nyelip di mana gitu. Nanti mungkin sambil di-share oleh Pak Yuda. Jadi Bapak Ibu ada perhitungannya. Kalau Bapak Ibu dinilai oleh kepala sekolah itu mendapat nilai sangat baik, nanti pengalinya adalah 150% dikali minimal angka kredit sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan nanti di bawah ekspektasi bagaimana, dikali berapa gitu, itu sudah ada di aturannya. Nanti sebentar Pak Yuda mungkin akan mencarikan bagaimana penghitungannya. Itu sih sebenarnya Bu Rina. Nah, untuk kendala untuk yang proses riset ini sampai kapan gitu ya. Jadi Bapak Ibu info terakhir itu sampai tanggal 25 perbaikannya Bapak Ibu. Setelah itu akan di-close agar antrian tidak terlalu panjang gitu ya. Karena Bapak Ibu kalau misalkan, Bu saya sudah klik tombol bantuan, kok belum ada balasan atau belum berubah. Jadi Bapak Ibu ini adalah aplikasi yang baru gitu ya buat Bapak Ibu dikembangkan di PMM, tentunya masih ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga mungkin ada kendala-kendala di dalam penggunaan aplikasi sehingga harus ada antrian yang cukup panjang dari seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu mohon bersabar. Kendala ini tidak hanya Bapak Ibu yang mengalami, tentunya akan ada kebijakan-kebijakan lain ketika misalkan ada yang masih tercecer nih, belum bisa diselesaikan, pasti ada kebijakan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang penting Bapak Ibu sudah ikut prosedurnya. Untuk pengajuan masalah bisa klik tombol butuh bantuan. Kemudian kalaupun misalkan nanti sampai di hari terakhir kok nggak ada jawaban, itu nanti pasti ada kebijakan dari sistem. Nggih, Bu Rina dari Papua. Bagaimana? Nggih. Iya, baik. Sepertinya cukup jelas ya Bu Rina ya.
Oke, berikutnya kita diskusi aja ya Pak Dewo Yudaya. Ini kayaknya teman-teman sudah pada buka PMM gitu ya, tidak usah kita jelasin apalagi sih isinya gitu ya. Mungkin langsung aja kita berdiskusi gitu Pak Yuda. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Bu Eka tadi. Jadi hari ini kita sharing saja ya Bapak Ibu ya, terkait dengan praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah kami masing-masing, terkait dengan pengelolaan kinerja yang telah kami lakukan. Jadi seperti apa yang disampaikan dari Ibu Eka tadi, bahwa ada beberapa poin penting harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa membangun praktik pembelajaran yang tentunya menjadi solusi atas apa yang menjadi tantangan yang kita temukan di rapor pendidikan Bapak Ibu semuanya. Itulah kenapa ketika pertama kali Bapak Ibu masuk ke pengelola kinerja, Bapak Ibu akan menemukan pemilihan dari praktik pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Karena sebenarnya itulah yang paling penting Bapak Ibu semua. Karena di praktik pembelajaran ini nanti Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah selaku pimpinan Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui sejauh mana praktik pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan ganggu Bu Eto. Mohon maaf, mic-nya bisa di-mute terlebih dahulu Bapak Ibu bagi yang belum berkesempatan untuk berbicara agar kita bisa kondusif ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana nanti ketika Bapak Ibu akan diobservasi, kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu semuanya. Jadi dari hasil observasi itu akan ada diskusi bersama kepala sekolah untuk merefleksikan sejauh mana praktik pembelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan itu berdampak bagi indikator-indikator target yang telah Bapak Ibu pilih pada bagian praktik pembelajaran. Dan tentunya akan ada survei dari perilaku Bapak Ibu semuanya dalam kinerja Bapak Ibu. Nah, itu yang dinilai Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti ketika hal itu sudah dinilai, pengembangan kompetensi itu sebagai pertimbangan Bapak Ibu semuanya. Misalkan contoh nih, Bapak Ibu memiliki praktik pembelajaran yang sangat baik, kemudian Bapak Ibu memiliki perilaku yang baik. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah dan tentunya kemampuan Bapak Ibu semuanya dengan poin yang lebih dari ekspektasi pimpinan, maka tentunya predikat dari kinerja Bapak Ibu bisa mendapatkan pertimbangan untuk mendapatkan nilai amat baik, dan tentunya itu akan dikalikan pengalinya menjadi 150 ya Bapak Ibu ya. Kalau baik itu adalah 100%, nah tentunya itu akan meningkatkan predikat kinerja Bapak Ibu yang menjadi tentunya nanti bermuara pada angka kredit Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan dalam kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya. Namun tentu saja kalau kita berpikir pada karir Bapak Ibu guru, tentunya kita akan melihat bagaimana kita bisa naik pangkat ya Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi perkembangan karir kita. Namun harapan kami semua Bapak Ibu jangan sampai mengejar peningkatan karir itu, tapi mengabaikan praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan untuk memfasilitasi anak-anak didik kita Bapak Ibu semuanya. Karena sudah muncul banyak nih selentingan Bapak Ibu. Ternyata dalam melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM nih kita harus mengumpulkan banyak-banyak berkas. Kita harus memilih indikator-indikator. Kita harus memenuhi pengembangan kompetensi yang minimal 32. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Padahal ketika kita ingin memenuhi 32 itu adalah hal yang cukup sederhana Bapak Ibu semuanya. Anggap nih contoh nih Bapak Ibu. Jadi ketika apa yang saya lakukan kemarin ketika saya memilih pengembangan kompetensi, yang pertama saya sudah memilih sebagai penggerak komunitas Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu menjadi penggerak komunitas, maka poin pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu dapatkan sudah 36. Beres Bapak Ibu. Jadi tidak perlu memikirkan mengikuti kegiatan webinar sampai berjam-jam, sampai Bapak Ibu menyebarkan link 100 link ke 50 grup seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu cukup menjadi penggerak komunitas, di mana dengan menjadi penggerak komunitas, Bapak Ibu harus melaksanakan 3 kali kegiatan berbagi praktik baik. Itu sudah dapat 36 Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu lagi memikirkan yang lain-lainnya. Nah, itu
Itu yang saya lakukan di sekolah saya. Jadi saya sudah punya 36, kemudian saya juga tergabung dalam narasumber berbagi praktik baik di BGP Bali. Nah, itu juga akan mendapatkan poin. Kemudian saya mengikuti kegiatan guru penggerak Bapak Ibu semuanya, di mana saya sebagai fasilitator di guru penggerak angkatan 9 itu juga bisa masuk dalam pengembangan kompetensi saya. Kemudian saya berinisiatif untuk mengambil lagi nih satu pelatihan mandiri di PMM. Cukup satu saja. Itu juga sudah bisa saya lakukan. Kemudian saya mengambil pengembangan kompetensi mengikuti seminar. Saya ambil 2 saja dan saya mengikuti BIMTEK. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, kenapa saya bisa mengambil sebanyak itu, di mana kalau saya hitung pengembangan poin yang saya dapatkan itu adalah 80 Bapak Ibu semuanya untuk semester ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan 32 ternyata itu sangat jauh ya Bapak Ibu ya, kalau kita bandingkan mengejar 32 saja sulit. Ini kenapa sok-sokan kita ngambilnya 80 seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kembali lagi terkait dengan pengembangan kompetensi yang kita pilih Bapak Ibu semuanya, tolong sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Di sekolah saya sarankan kepada teman-teman minimal mengambil partisipan praktik baik dalam komunitas belajar. Karena di sekolah kami lakukan berbagi praktik baik di kombel kami itulah tiap minggu Bapak Ibu semuanya di setiap hari Jumat. Sehingga ketika rekan-rekan menjadi partisipan dalam kegiatan komunitas belajar yang kami lakukan di sekolah, selama 8 kali dikali 4 itu Bapak Ibu ya, itu sudah dapat 32 Bapak Ibu semuanya. Itu diikuti tiap minggu, selama 6 bulan itu akan tercover. Tidak harus diikuti setiap minggu ya Bapak Ibu ya, karena 8 kali saja itu sudah dapat 32. Nah, tentunya itu akan sangat mempermudah Bapak Ibu semuanya. Cukup gerakkan kombel Bapak Ibu yang ada di sekolah, itu sudah cukup. Apalagi Bapak Ibu ingin menambah lagi kompetensi untuk mengikuti seminar seperti sekarang ini, atau Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat dan juga BIMTEK lainnya, yang tentunya banyak diselenggarakan, baik itu dari Dinas Pendidikan, baik itu dari BGP, dan tentunya BPMP yang dapat Bapak Ibu ikuti. Dan gratis Bapak Ibu semuanya. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa ikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait di daerah Bapak Ibu masing-masing, dan tentunya nanti gratis. Dan di sini saya juga merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 Bapak Ibu semuanya, di mana saya mengikuti kegiatan pembatik. Di semester 2 nanti Bapak Ibu dapat juga mengikuti kegiatan pembatik seperti yang saya lakukan di tahun 2023 kemarin. Itu juga dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam poin pengembangan kompetensi Bapak Ibu dalam mengikuti BIMTEK. Dapatkan 8 poin Bapak Ibu semua. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Itu sudah dapat 32. Beres Bapak Ibu semua. Tapi itu nanti di semester 2. Tapi di semester 1 ini silakan Bapak Ibu bisa mengukur sejauh mana Bapak Ibu dapat mengembangkan kompetensi Bapak Ibu. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, tapi kita tidak melihat bahwa kita memiliki kesibukan-kesibukan lainnya. Atau jangan terlalu, ya sudahlah cukup 32 saja, padahal Bapak Ibu memiliki banyak kompetensi yang dapat Bapak Ibu kembangkan. Nah, kalau Bapak Ibu masih khawatir dengan poin Bapak Ibu semuanya, silakan diskusikan dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah lah yang dapat Bapak Ibu ajak untuk berdialog, berdiskusi terkait dengan pengembangan kompetensi apa yang Bapak Ibu akan kembangkan, kemudian praktik pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan rapor pendidikan, dan tentunya perilaku seperti apa yang menjadi ekspektasi dari pimpinan Bapak Ibu semuanya untuk memenuhi pengelolaan kinerja. Dan tentunya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pengelolaan kinerja bukan hanya penilaian kinerja Bapak Ibu semuanya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nilai itu nanti untuk angka kredit, namun pengelolaan di sini termasuk juga bagaimana dapat mengembangkan kinerja Bapak Ibu semuanya. Ya, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja tidak hanya penilaian, tapi juga peningkatan kinerja dari Bapak Ibu semua. Di mana mungkin di tahun lalu kinerja Bapak Ibu berada pada rentang cukup. Nah, disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu, apakah itu menjadi baik ataupun sangat baik, seperti itu.
Baik, seperti itu tambahan dari saya Bu Eka sebelum karena di sini masih banyak nih yang mau angkat tangan nih, sepertinya banyak yang ingin bertanya-tanya lagi. Silahkan bisa bertanya. Bagi Bapak Ibu yang share screen, mohon maaf Bapak Ibu, jangan share screen dulu ya. Saya dulu deh. Ye, oke. Oke, mungkin masih banyak Bapak Ibu yang sangat bersemangat mengikuti kegiatan hari ini sehingga tidak sengaja mengklik tombol-tombol Iya, yang lain. Jadi tidak apa-apa. Oke. Oke, silakan Bu Eka, kita bisa lanjut mungkin kepada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, boleh dipersilahkan. Baik, silakan mungkin bisa raise hand. Bu Betrina Emilia ya mungkin ya. Silakan Bu Betri ya. Saya lihat urut ya. Halo Bu Betri ya. Masih ada? Masih Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya, pemilihan 30 poinnya itu Ibu. Gimana Bu? 32 poinnya. Itu yang dipilih yang kalau yang termasuk yang di PMM yang apa itu? Pelatihan mandirinya yang aksi nyatanya 2. Terus yang di itu yang belum mengertinya yang di kinerjanya itu Ibu. Kinerja, maksudnya Ibu gimana nih? Ibu mau memilih memilihnya pelatihan mandiri gitu. Oke, lantas Ibu sudah masuk PMM Bu? Sudah pernah masuk ke PMM? Udah pernah mengisi kinerjanya? Sudah Ibu. Sudah. Ibu yang sudah Ibu pilih apa Bu di sana Bu untuk aktivitasnya? Tunggu aja. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan Ibu. Kegiatan seminar karya. Oke. Ya yang itu yang di 4 poin jadi 4 kegiatan gitu. Baik. 4 kegiatan berarti 16 jadinya ya Bu? Iya Ibu. Oke, terus berikutnya untuk 16 yang lain? Itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai modal. Yang itu yang di pelatihan mandiri Bu, 2 kegiatan. Pelatihan mandiri kalau kalau 2 kegiatan berarti sebentar. 16 ya. 16 ya. Satu kegiatan 8 ya. Betul, 8 kali 2 16 berarti sudah 32 ya Bu. Iya Ibu. Masalahnya di mana Ibu, Bu Betrina? Iya, kalau yang di pelatihan mandiri itu pendukungnya itu aksi nyata ya Ibu. Sertifikat Ibu. Seperti di sini Ibu bisa lihat sertifikat bukti dukungnya. Di salinan Perdirjen sebentar coba saya tunjukkan nggih. Untuk bukti dukungnya sebentar. Bapak Ibu sudah semua punya Perdirjennya? Mungkin sebagai bahan. Oke. Nah, ini bukti dukungnya ya Bapak Ibu ya. Bukti dukung kalau yang sekarang pengembangan kompetensi untuk sebentar. Pelatihan mandiri ya. Pelatihan mandiri ya. Nah, ini. Ya, itu 215. 215 ya Bapak Ibu. Buktinya adalah sertifikat Bapak Ibu. Nah, untuk bukti dukung ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan RHK itu sudah muncul nggih Bapak Ibu. Ya, sebelum Bapak Ibu mengajukan kepada atasan, itu bisa dilihat aktivitas ini bukti dukungnya apa, kemudian berapa poinnya untuk satu aktivitas. Itu terlihat di sana Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan di pelatihan mandiri itu hasilnya bukan aksi nyata ya Bapak Ibu, tapi sertifikat aksi nyata. Itu bukti dukungnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata, Bapak Ibu akan dikurasi
Setelah dikurasi, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat jika sesuai dengan ketentuan yang pelatihan mandiri yang Bapak Ibu ikuti. Nah, sertifikat inilah yang Bapak Ibu lampirkan sebagai bukti dukung. Itu Bu Betrina. Oh iya. Iya, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Iya. Berikutnya mungkin Pak Yuda ya. Siapa nih Pak Yuda? Oke, mungkin sebelum dilanjut, mungkin bisa menambahkan sedikit Bu Eka. Jadi karena jadi Bapak Ibu semuanya bahwa terkait dengan pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya, tentunya bisa Bapak Ibu pilih yang ada di PMM Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bu Betina tadi sudah memilih ada 2 pelatihan mandiri yang ditargetkan untuk semester ini. Nah tentunya nanti Bapak Ibu ketika melakukan pelatihan mandiri ini disesuaikan dengan kesiapan Bapak Ibu nih. Jadi karena pelatihan ini mandiri ini kan sifatnya sesuai dengan keadaan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa ikuti, misalkan di sana ada beberapa modul 1 Bapak Ibu ikuti hari ini, kemudian besok hari dilanjutkan modul berikutnya, sehingga akan selesai untuk belajar satu topik. Nah, di mana nanti di akhir akan ada aksi nyata. Bapak Ibu bisa pilih nih, dari berbagai jenis aksi nyata, kira-kira yang mana yang cocok untuk Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan topiknya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyata dan Bapak Ibu upload, nah tentunya akan ada penilaian dari tim kurasi dari aksi nyata Bapak Ibu semuanya. Nantinya setelah dinilai dan Bapak Ibu sudah sesuai dengan pemahaman yang ada di topik tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, nanti sertifikat ini yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan pelatihan mandiri. Itulah kenapa di sini diminta sampai aksi nyata, karena di aksi nyata akan mendapatkan hasil sertifikat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sertifikat itu yang dipakai nanti. Jadi harapan kami Bapak Ibu semuanya dalam 1 semester minimal 1 pelatihan mandiri ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita perhatikan pelatihan mandiri ini kan sudah terintegrasi dengan PMM. Nah tentunya ini akan lebih mempermudah nanti terkait dengan pelaporannya. Dan juga bagaimana Bapak Ibu bisa memahami topik-topik yang ada di pelatihan mandiri, atau Bapak Ibu juga nanti bisa bagikan di kegiatan aksi nyata itu. Jadi tidak hanya belajar Bapak Ibu ya, di pelatihan mandiri Bapak Ibu tidak hanya mempelajari topiknya, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa membagikan atau membuat dalam satu produk hasil dari belajar pelatihan mandiri di PMM tersebut. Oke, seperti itu dari saya tambahannya. Baik, kita bisa lanjut ya Bu Eka ya. Ada banyak yang angkat tangan nih, ada Ibu Mintarsih ya. Bu Mintarsih, boleh disampaikan Bu? Mungkin Ibu mau berbagi nih, seperti apa yang sudah Bapak Ibu Mintarsih lakukan di sekolahnya, atau mungkin ada kegalauan yang ditemukan ketika mengisi terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Silakan Ibu Mintarsih, boleh disampaikan? Bagaimana Ibu Mintarsih? Bisa dibuka mikrofonnya untuk menyampaikan. Oke. Silakan. Ibu Mintarsih. Oke, mungkin sambil menunggu Ibu Mintarsih sepertinya ada kendala. Ibu Refda ya, Ibu Refda Mulyani. Ada yang mau disampaikan Ibu Refda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman semua, guru hebat di seluruh Indonesia, Pak Dewa dan Bu Nur. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya. Saya Refda Mulyani dari SD 19 Kampung Olo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Begini Pak Dewa, tadi saya mendengar sekilas karena tadi kita waktu sholat masuk tadi, jadi kita sholat dulu. Tapi saya ada mendengar ketika terdengar sedikit sekilas dari Pak Dewa, cerita Pak Dewa berbagi praktik baik di sekolah Pak Dewa, itu mengenai kita bisa mengambil poin yang pada 32 tadi, itu dengan berbagi praktik baik. Bisa untuk pengelola kombel, penggerak kombel, kata Pak Dewa tadi terdengar sama saya, kemudian berbagi webinar kepada teman-teman. Itu yang mau saya tanyakan Pak Dewa. Di sini mungkin saya ada sedikit kekecewaan dengan program yang ada di Kemendikbud sekarang. Kenapa?
Bukan kecewa enggak, ilmunya udah saya dapatkan alhamdulillah. Memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada topik yang ada di PMM, yaitu 45 topik yang sudah saya tamatkan mulai saya menjadi guru penggerak 2021 angkatan 2 Kota Padang. Alhamdulillah saya juga giat walaupun saya masih dalam keadaan Honda Pak Dewa, itu honor daerah, tapi saya tetap mau berbagi praktik baik ke 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Saya sudah pergi sebanyak 86 sekolah-sekolah di Kota Padang membagikan cara tip lulus aksi nyata di PMM dengan tanpa ada bayaran Rp100 pun. Saya lakukan dengan ikhlas. Nah, saya dulu nggak tahu, cuma kami diundang oleh kepala sekolah tersebut, kami hanya diberi surat undangan bahwa dia minta kami sebagai narasumber praktik baik. Dia minta kami sebagai narasumber untuk membantu calon-calon CGP yang ada di sekolah masing-masing. Nah, saya hanya gunakan itu setelah didengar ada kabar bahwa semua praktek baik yang saya lakukan di bawah 2023 dan aksi nyata yang sudah saya dapatkan sertifikat IPMM sebanyak 45 topik, dan sekarang ada topik yang terbaru itu metode fonik, itu belum saya lakukan, hanya tinggal satu itu. Jadi saya waktu mengisi RKHK ini, apa kata teman-teman, nggak usahlah diisi lagi kakak sebagai praktik baik, nggak usah lagi diisi sebagai narasumber, nggak usah lagi diisi sebagai penggerak kombel, itu kan di bawah 2003, jadi nggak berfungsi lagi kak, kata teman-teman yang lain. Jadi situlah Pak Dewa saya, apa ya, ya Allah, kalau seandainya saya isi ini, kami waktu itu belum paham sekali Pak Dewa, sampai sekarang masih dalam kebimbangan, apa ya istilahnya, kacau, apa, pokoknya pikiran saya tuh nggak ini gitu, gimana ya, ada masukan dari sini, ada pula masukan dari sini lagi, yang sebenarnya mana sebenarnya, katanya dalam Januari ini nanti harus ada bukti dukungnya nanti, kalau kamu masukkan juga itu, ada enggak sertifikat kamu, ada enggak bukti dukung kamu untuk Januari ini. Jadi saya bingung kan, yang nama apa RKH ini kan kita baru membuat perencanaan baru kan, jadi kami apa ya, kurang rasa percaya, apalagi di sekolah saya, alhamdulillah memang kami hanya sendiri guru penggerak, kami juga ikut tidak terlalu banyak mengikuti webinar-webinar yang lain karena fokusnya kami bagaimana teman-teman kami juga dapat sertifikat yang kami dapatkan di Kemendikbud sebanyak 45 buah itu. Bagaimana teman-teman kami juga dapat berbagi menjadi calon guru penggerak, menjadi guru penggerak di Kota Padang ini. Itu yang kami inginkan, tidak ada ingin kami yang lain, hanya itu. Nah, ketika kemarin, alhamdulillah tanggal 17 Desember, kami terpilih sebagai sumber praktik baik dari Kemendikbud, itu tuh kami nggak tahu, kami tanya ke pusat, kenapa ke Dinas Kota Padang kok kami bisa terpilih. Rupanya saya waktu itu memang rajin mengirim karya-karya saya dalam PMM, di aksi nyata itu, ke bukti karya. Nah, setiap saya ngajar ada perubahan di lokal saya membuat sudut baca, saya membuat ekoliterasi, pokoknya semua pembelajaran metode yang saya lakukan dengan anak, baik yang menyenangkan, baik yang ada lika-likunya, pokoknya saya videokan, saya kirim ke bukti karya. Rupanya itu yang mengundang saya oleh Kemendikbud dipilih aksi karya saya yang ada di kirim tersebut, sehingga saya terpilih di utusan dari Sumatera Barat, Kota Padang. Alhamdulillah saya syukuri itu. Cuma yang jadi kecewanya sekarang itulah Pak Dewa yang kata Pak Dewa tadi pas pengisian perencanaan kerja kita yang poin 32 tadi, karena saya saking semangatnya saya pilih. Saya ini ada insya Allah saya suka berbagi praktik baik. Surat-surat dari sekolah ada. Saya ada penggerak kombel 3 kombel yang saya pegang kecamatan Kota Padang. Kebetulan alhamdulillah saya juga ketua honorer Kota Padang dan khusus terutama di Sumatera Barat. Kami terpilih dari tahun 2019 sampai sekarang. Nanti saya yakin, pede saya dengan itu Pak Dewa, makanya saya pilih itu. Nah, pas dibilang kawan seperti itu, saya hapus. Waktu itu belum disetujui oleh kepala sekolah. Saya hapus. Nah, hapus kemarin tanggal 16, dibilang sama wakil kepala sekolah, udah disepakati Kak, yang ini apa? Ya udah saya hapus. Nah, setelah saya mendengar seperti yang Pak Dewa bilang sekarang, bagaimana caranya Pak Dewa untuk kami bisa melakukan riset seperti yang dikatakan oleh Ibu narasumber kita yang pertama tadi, kami sudah coba, kami nonton video yang terakhir bahwa riset bisa ditambahkan di akun kepala sekolah. Kepala sekolah memeriksa apa yang kinerja, apa perencanaan yang dilakukan oleh guru tersebut, kemudian kalau seandainya dia setujui, dia sepakati, atau ada rasa nggak mampu gurunya atau apa, dia bisa menambahkan. Itu video yang kami tonton, tapi kami nggak tahu apa benar atau tidak. Itu yang kami mau tanyakan Pak Dewa, apakah benar bisa kami mengulang kembali riset seperti itu? Kenapa? Karena alhamdulillah
tadi saya betul-betul bersujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 9 SD lagi yang meminta saya untuk jadi pembimbing praktik baik, berbagi praktik baik itu mengenai bagaimana lulus aksi nyata ini lagi. Alhamdulillah masih ada yang undang. Jadi saya mau minta suratnya lagi nih yang resmi, apa bukti dukungnya yang akan saya minta. Kemudian dia juga minta saya untuk penggerak kombelnya. Jadi saya minta pendapat dengan Pak Dewa, apa yang harus saya siapkan supaya bisa dimasukkan lagi yang ada pada saya ini ke RKHK yang sudah disetujui oleh kepala sekolah yang saya hapus tersebut. Kemudian apa-apa aja bukti pendukung yang kami butuhkan. Terima kasih Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Refda Mulyani dari Padang ya Bu ya, Kota Padang, luar biasa sekali. Ya, Padang, Sudah Kota ada, Barat. mantap Bu. Sudah ada 45 sertifikat nih Bapak Ibu semuanya. Jadi sangat menginspirasi sekali dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Refda. Dan tentunya sudah tergabung juga sebagai calon guru penggerak. Sudah guru penggerak ya Bu ya? Untuk Sudah, guru penggerak Angkatan 2 Kota Padang, Pak. Oke, baik, luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita rajin-rajin membuat aksi nyata nih, tidak, mohon maaf saya matikan kamera dulu. Iya. Oke, ternyata ketika Ibu Refda yang awalnya melakukan aksi nyata itu secara ikhlas Semangat dan tidak don jadinya. oke, tidak mengharapkan apapun, bahkan Rp100 pun tidak ada. Ternyata diberikan apresiasi sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini sebenarnya sebuah capaian yang awalnya tidak kita targetkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Ternyata itu bisa didapatkan oleh Ibu Refda, luar biasa sekali. Ini artinya apa Bapak Ibu semuanya? Dari segala hal positif yang kita lakukan, dari segala hal yang ikhlas kita lakukan, itu pasti akan ada balasan yang setimpal Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu ada di ruangan ini selama kurang lebih 2 jam nantinya dengan ikhlas, tidak hanya tujuannya mengejar sertifikat, tentunya akan ada hal-hal baik lagi yang akan Bapak Ibu dapatkan, yang juga dapat Bapak Ibu bagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita bisa menggerakkan teman-teman kita di sekolah, itu sangat luar biasa sekali, Bu Refda. Karena sebenarnya yang harus kita fokuskan itulah bagaimana kita bisa meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan dari satuan pendidikan kita masing-masing. Baik itu yang berdampak bagi anak-anak kita, ataupun tentu saja berdampak bagi rekan-rekan sejawat Bapak Ibu semuanya. Itu juga yang saya rasakan Bapak Ibu di sekolah saya, di mana ketika saya bisa membangkitkan semangat rekan-rekan saya dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, meningkatkan semangat rekan-rekan saya dalam melakukan praktik-praktik pembelajaran yang tentunya dapat berdampak bagi anak-anak. Nah, itulah yang menjadi penyemangat hidup saya saat ini Bapak Ibu semuanya. Itulah yang memberikan semangat saya ketika saya berangkat dari rumah menuju sekolah, dengan penuh senyum saya melihat rekan-rekan yang penuh bersemangat, itu yang sangat membuat saya berbahagia. Di samping hal-hal lain yang bisa saya dapatkan, baik itu saat ini saya selaku fasilitator guru penggerak, kemudian juga sebagai duta teknologi dari Kemendikbudristek, yang tentunya itu tidak bisa kita dapatkan dalam hitungan hari Bapak Ibu semuanya. Itu kita lakukan tentunya dari berbagai macam kegiatan yang telah kita lakukan, yang kita dasari dengan tulus ikhlas. Dan tentu saja ketulusan dalam berbagi. Nah, terkait dengan apa yang menjadi kendala Ibu, di mana Ibu ingin mengembalikan kisah lama gitu, yang kisah lama bersemi kembali gitu istilahnya Ibu ya, mohon maaf saya istilahkan seperti itu. Ada fitur riset Bapak Ibu yang dapat Bapak Ibu lakukan ketika RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan itu disetujui oleh kepala sekolah, dan nantinya akan ada pilihan sepakati atau ulang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan itu ada di tahap memilih antara sepakati atau ulang. Karena ketika Bapak Ibu sudah sepakati, maka peluang untuk mengulang kembali itu akan tidak bisa memungkinkan Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan Bapak Ibu belum sepakati, maka tombolnya nanti akan muncul, ada 2 tombol kan. Kalau sebelumnya kan tombolnya cuma sepakati ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu tombolnya ada 2, ada tombol sepakati dan juga ulang. Itu bisa. Tapi bagaimana kalau sudah disepakati Bapak Ibu? Nah, kemarin awalnya itu ada pengisian form riset Bapak Ibu semuanya.
Jadi ketika pengisian Google Form untuk riset itu mengalami banyak permintaan nih Bapak Ibu semuanya. Jadi melayani seluruh Indonesia Bapak Ibu semuanya. Pusat bantuan juga mengalami banyak tiket-tiket bantuan yang sangat membludak. Itulah kenapa dibuat fitur ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ketika Bapak Ibu akan mengalami kendala lain, nanti tentunya akan ada pengembangan-pengembangan lagi dari pengelolaan kinerja di PMM yang dapat membantu Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya kalau memang ini sudah terlanjur Bapak Ibu, kita jalanin aja dulu. Karena proses yang kita lakukan saat ini, itu periodenya adalah per semester Bapak Ibu. Semester ini Bapak Ibu laksanakan dulu. Siapa tahu di tengah jalan nanti ada perubahan lagi yang bisa dikembangkan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua yang akan kami teruskan ke pusat Bapak Ibu semua. Dan itu dapat Bapak Ibu perbaiki di semester 2 nanti. Kalau memang ada hal-hal yang Bapak Ibu tertinggal di semester 1 ini. Dan satu hal lagi yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang kita lakukan itulah pengembangan ya Bapak Ibu ya. Peningkatan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya, masih banyak lagi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini kita bukan untuk, mohon maaf, kita gagah-gagahan nih, poinnya 80. Seperti saya 80, karena sudah ada modalnya di awal. Nah itu kan bukan peningkatan namanya Bapak Ibu. Ya, jadi yang namanya peningkatan, apa yang sudah menjadi hal yang sudah baik kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, itu kita tingkatkan lagi di tahun ini. Baik itu di semester 1, di bulan Januari sampai Juni, dan juga nantinya ada di semester 2, di Juli sampai Desember. Itu. Jadi prinsip peningkatan seperti itu Bapak Ibu ya. Lagi satu hal Bapak Ibu, yang selama ini menjadi kekhawatiran rekan-rekan sobat kami pengajar semua itulah bagaimana kita mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah yang terbaik. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Karena sekali lagi, yang kita lakukan di sini adalah peningkatan kompetensi diri. Bukan untuk membandingkan antara guru satu dengan guru yang lain. Jangan sampai nanti ketika ada rekan Bapak Ibu yang memilih poin 32, itu dianggap lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu semuanya yang memilih poin sampai 100 gitu misalkan. Atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki poin 100 gitu, Bapak Ibu merasa lebih rendah dibandingkan Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan guru penggerak yang mendapatkan 128 poin. Jadi sistemnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mari ubah mindset kita bersama bahwa yang kita kejar sekarang bukanlah besar-besaran poin, tapi bagaimana kita memilikinya terus untuk meningkatkan kompetensi kita yang tentunya itu akan berdampak pada praktik pembelajaran dan perilaku kerja yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jangan menyerah, Bu Rebda. Masih banyak hal baik yang dapat Bapak Ibu lakukan, khususnya berbagi kepada rekan-rekan, baik itu yang ada di sekolah Ibu dan juga di sekolah-sekolah lainnya yang sudah memiliki niat baik dan sudah memiliki keinginan kuat yang mengundang Ibu untuk berbagi, sehingga dari ilmu yang Ibu bagikan, dari pengalaman yang Ibu berikan, itu dapat mampu memberikan motivasi kepada rekan-rekan di tempat lain yang juga dapat memacu mereka untuk selalu menerapkan praktik-praktik pembelajaran, meningkatkan kompetensi, dan melakukan perilaku-perilaku kerja yang tentunya dapat berdampak bagi anak-anak itu sendiri, dan pastinya dapat pendidikan Bapak Ibu akan dapat diperbaiki. Mungkin misalkan yang sebelumnya kuning bisa menjadi hijau, yang sebelumnya merah bisa menjadi kuning. Itu nantinya yang paling perlu kita prioritaskan saat ini dalam pengelolaan kinerja. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Terima kasih, sangat menginspirasi. Jujur saya iri juga sama Ibu. Lagi Pak Dewa, itu mengenai kata Pak Dewa tadi, kita laksanakan webinar di Kombel kita sebagai penggerak. Nah, saya juga sudah melakukan, yaitu saya karena anggota kita banyak, kita mapakan Google Meet itu prabayar, yang nggak ada yang dapat, yang gratisnya nggak ada lagi pakai prabayar. Cuma yang saya bingungkan Pak Dewa, saya jadi penggerak Kombel tersebut, pendukungnya nanti sertifikat, apakah saya meminta ke dinas atau ke pengawas atau gimana itu Pak Dewa? Baik, saya bantu ya. Ya.
Saya bantu sedikit untuk menjawab pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Saya lupa nih. Bu Refda, Bu. Bu Refda, ya Bu Refda dari Padang ya. Ini karena masih ada yang masuk bocor suaranya Bu Evi, mohon maaf kalau masih ini saya keluarkan izin, mohon maaf. Ya, jadi Bapak Ibu, Bu Refda terutama nih yang sudah luar biasa, betul saya sangat salut dengan apa yang sudah sudah Bu Refda lakukan gitu ya. Sudah sampai 45 aksi nyata, wow ini luar biasa gitu. Mungkin sudah semua ya dijajal gitu ya, topik-topiknya sudah semua dijajal sampai akhirnya Ibu juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, kemudian sudah bisa disebut sebagai narasumber untuk praktik baik ketika pengerjaan pelatihan mandiri di PMM. Nah terkait pertanyaan Bu Refda tadi, bagaimana kalau saya sebagai penggerak komunitas, terus sertifikatnya saya dapat dari mana gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya di sini kembali lagi, untuk sebagai penggerak komunitas, kalau saya lihat dari juknisnya, sebagai penggerak komunitas apa sih yang diminta gitu ya untuk ininya bukti dukungnya? Coba kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Ya, penggerak komunitas dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini kan bentuknya sertifikat ya Bapak Ibu ya, bentuknya sertifikat, terus saya dapat sertifikatnya dari mana? Nah, Bapak Ibu, ini saya berbicara kalau di kami ya, di lingkungan kami di Provinsi Bali. Kebetulan saya sendiri ada di Bali bersama Pak Yuda. Nah, untuk narasumber berbagi praktik baik, ini kalau saya laksanakan di komunitas saya boleh nggak boleh? Ibu bisa melaksanakan di komunitas, hanya saja kalau di provinsi kami itu ada aturan gitu ya Bapak Ibu, yang bisa berbagi itu hanya narasumber berbagi praktik baik yang memiliki sertifikat sebagai NSBP gitu ya, sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah ini biasanya akan terlihat di akun PMM-nya. Ya, di akun PMM yang bersangkutan, apakah kalau sekarang sebetulnya di awal-awal ada penyampaian bahwa NSBP itu sudah tidak ada lagi, siapapun bisa jadi NSBP. Hanya saja di PMM Bapak Ibu itu masih muncul ya di akun rekan-rekan yang sudah mengikuti seleksi sebagai narasumber berbagi praktik baik. Terus kalau di Kombel bagaimana? Apakah bisa dilakukan nggak di komunitasnya gitu? Nah kalau di penggerak komunitas sendiri, kalau sebagai narasumber sekali lagi kalau di Bali itu harus yang NSBP. Tapi kalau penggerak nih, pertanyaan Bu Refda, kalau penggerak komunitas bagaimana nanti bukti dukungnya berupa sertifikat? Kemana saya memintanya gitu ya? Nah, Bapak Ibu kalau di provinsi kami kalau tidak salah tidak hanya sertifikat ya kalau di bukti dukung di PMM kemarin. Sebentar saya coba cek ininya ya. Saya ini masih mencoba melihat pengelolaan kinerja yang ini. Bukti dukungnya seperti apa saya cek dulu. Oke. Kalau sebagai penggerak komunitas, sebentar Bapak Ibu. Oke, sebentar. Tingkat kontribusi dokumen. Oke. Buktinya itu berupa sertifikat ya, rencana hasil kerja. Oke, coba kita lihat cek panduan sebentar Bapak Ibu. Sebentar saja. Oke, ya tidak muncul. Nah, kalau di saya sendiri untuk penggerak komunitas ini dibuktikan dengan SK sebagai penggerak komunitas Bapak Ibu. SK sebagai penggerak komunitas. Kemudian, tapi di SK yang digunakan atau yang diakui itu adalah SK komunitas yang sudah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya Kombel, ini kalau secara Perdijen tidak ada sih Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya berbagi sendiri kalau di Provinsi Bali itu disarankan
untuk semua komunitas belajar di sekolah, itu SK komunitasnya harus diketahui oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi SK Bapak Ibu dimintakan tanda tangan untuk diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bapak Ibu. Kalau di saya sendiri ya di Bali saya nggak tahu kebijakan di Bapak Ibu. Seperti itu teknisnya. Kemudian pastikan bahwa komunitas Bapak Ibu itu sudah terdaftar di PMM. Nah, sudah terdaftar di PMM dan pastikan Bapak Ibu sendiri adalah terdata sebagai penggerak di sana di komunitasnya. Kan di sana boleh menambahkan 3 orang sebagai penggerak komunitas. Pastikan Bapak Ibu masuk di sana. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk di sana, seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa segala aktivitas yang ada di PMM itu akan terrecord otomatis ke Kinerja Bapak Ibu. Artinya nanti Bapak Ibu akan terdata sebagai penggerak komunitas di PMM. Nah, Bapak Ibu kembali lagi saya katakan bahwa ini adalah sebuah aplikasi yang proses pengembangannya itu sangat dinamis. Kalau mungkin sekarang loh, gimana sekarang saya bisa dapat sertifikat? Nah, ini kembali lagi kita masih menunggu pengembangan berikutnya. Kalaupun misalkan nanti tidak dapat sertifikatnya, tidak ketemu sertifikatnya, Bapak Ibu mungkin bisa sekali lagi melampirkan SK sebagai penggerak komunitas yang sudah diketahui oleh dinas. Bapak Ibu untuk untuk sertifikat, laporan, kemudian SK, sebenarnya itu bukti dukung yang ujung-ujungnya nanti itu akan disetujui oleh kepala sekolah. Ya Bapak Ibu ya, yang menentukan itu boleh dipakai atau tidak itu kepala sekolah. Oke, secara ininya itu kepala sekolah karena ini berupa pertimbangan yang dinilai oleh Bapak Ibu kepala sekolah adalah lebih banyak kepada perilaku kerja kemudian pembelajaran Bapak Ibu. Itu yang menjadi bahan penilaian. Nah, kalau misalkan loh, ini nggak ada sertifikatnya tapi ada SK-nya, ini kembali lagi nanti kepala sekolah yang akan memberikan penilaian apakah ini yang nanti Bapak Ibu dianggap sebagai sudah memenuhi ekspektasi atau belum memenuhi ekspektasi, ini kembali ke kepala sekolah. Nanti terakhir penilaiannya bagaimana? Apakah baik, sangat baik, kemudian apakah masih perlu peningkatan, itu kembali lagi kepada kepala sekolah juga untuk masalah penilaiannya. Ini nanti Bu Refda tidak usah khawatir ya untuk masalah ini. Saya sarankan kalau misalkan tidak ada sertifikat, Bapak Ibu sudah melengkapi dengan sudah punya SK yang sudah diketahui oleh kepala dinas secara legal, Bu Refda bisa mengeluarkan sertifikat sendiri gitu ya sebagai penggerak komunitas. Jadi misalkan nih, hari ini Bu Refda mengadakan, ini tips dari saya aja sih ya, Bu Refda mengadakan kegiatan seminar nih di komunitas belajar sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu sebagai ada teman-teman Bapak Ibu sejauhnya sebagai peserta. Nah, Bapak Ibu kan dapat penghargaan juga tuh, sertifikat sebagai apa? Jadi sertifikat ini diberikan karena sudah sebagai apa gitu ya, sudah mengikuti sebagai apa. Nah, nanti Bu Refda bisa menuliskan di sana sebagai penggerak komunitas dalam kegiatan apa. Jadi Bapak Bu Refda juga punya sertifikatnya, gitu. Bisa dibuat oleh komunitas belajarnya. Itu sih Bapak Ibu. Cuman sekali lagi ini kalau aturan dari provinsi kami yang bisa berbagi praktik baik sekali lagi adalah narasumber berbagi praktik baik. Tapi kalau di secara Perdirjen itu tidak diatur seperti itu. Oke. Jadi saya hanya berbagi praktik baik bahwa kalau di Bali itu seperti ini prosesnya. Gitu sih Bu Refda. Terima kasih banyak Ibu. Pak Dewa, alhamdulillah. Iya, semangat ya Bu Refda, luar biasa. Jadi Bu Refda, kalau misalkan nih gimana, saya masih bingung. Jadi Ibu bisa masuk komunitas sebagai penggerak, pastikan di PMM itu memang betul-betul Ibu cantum sebagai penggerak. Kalau nanti ditarik datanya dari PMM, udah aman Bu. Jadi Ibu nggak usah cari sertifikatnya, karena semua aktivitas di PMM terrecord untuk kinerja. Gitu sih informasi terakhir yang kami terima. Ya, silakan Pak Yuda. Saya Bu Eka ya. Jadi Bu Refda dan rekan-rekan yang lain tentu saja di grup di kegiatan hari ini adalah rekan-rekan yang penuh semangat untuk berbagi dan banyak rekan-rekan narasumber berbagi praktek tergabung di sini. Mungkin Bu Refda nanti bisa join juga ya ke komunitas kami pengajar yang ada di Padang ya Bu Eka ya.
sehingga tentu akan bisa Betul, meramaikan komunitas kami pengajar, di mana komunitas kami pengajar inilah komunitas yang menjadi apa Bu? Mungkin bisa dibisikin Bu? Iya. Bagaimana? Jadi betul, Bu Refda. Jadi saya arahkan deh Bu Refda untuk masuk ke komunitas kami pengajar di regional. Kalau Padang, mohon maaf, geografi saya nggak bagus. Padang itu Sumatera ya? Sumatera Barat. Okay. Ya, Padang Sumatera Barat, Ibu. Cuma saya ragunya di sini itu, Ibu. Makanya saya nggak mau memberberkan apa yang saya diundang oleh sekolah-sekolah lain karena saya belum punya NIP. Itu yang saya takutkan. Baru sekarang insya Allah nanti Februari tanggal 17 kami dilantik NIP-nya, udah 23 tahun menghonor. Alhamdulillah. Selamat. Ya, seperti kata Pak Dewa, kita ikhlas berbagi, kita ikhlas untuk maju 3 tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penantian yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Iya, baik. Bu Refda nanti bisa bergabung di komunitas kami pengajar regional Sumatera. Kebetulan ketuanya itu dari Aceh, Pak Muhlis. Nah, nanti bisa bergabung dengan beliau. Komunitas kami pengajar ini Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu nih apa sih komunitas ini gitu ya. Komunitas kami pengajar ini merupakan mitra Kemdikbudristek, Bapak Ibu, salah satu komunitas mitra Kemdikbudristek di mana komunitas ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu pengajar, tidak hanya PNS ataupun P3K, tapi guru honor, guru tetap yayasan, guru kontrak dinas itu semuanya bisa ikut. Yang jelas Bapak Ibu sebagai pengajar, gitu nggih. Jadi silakan Bapak Ibu, komunitas kami pengajar ini terbagi menjadi beberapa regional. Saya sendiri itu bersama-sama dengan rekan-rekan dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat bersama-sama di regional Bali Nusra. Yang lain ada region Jawa, Jogja, Kalimantan, Sulawesi, nanti bisa ikut di komunitas itu, ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa mendapat banyak sekali sharing-sharing praktik baik, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu lewat kegiatan-kegiatan di komunitas kami pengajar, dan informasi dari Kemdikbudristek juga disampaikan di komunitas kami pengajar, gitu Bapak Ibu. Bu Refda sekali lagi selamat, semangat juga. Jadi sebentar lagi akan dilantik dan punya NIP, itulah buah dari keikhlasan Bu Refda selama ini. Semoga menginspirasi buat Bapak Ibu yang lainnya juga. Demikian Pak Yudel. Lagi terima kasih Pak Dewa, Bu Lulu. Alhamdulillah. Semangat. Oke Bu Eka, jadi terima kasih sudah memaparkan terkait dengan perkenalan singkat dari komunitas kami pengajar. Mungkin rekan-rekan ada yang baru bergabung. Jangan lupa bergabung secara terregistrasi ya Bu Eka Yanti ya, sehingga teman-teman bisa memiliki nomor anggota dari komunitas kami pengajar. Berikutnya kita bisa lanjut, ada banyak nih yang masih angkat tangan. Kita lanjutkan ke Pak Melkior ya, Melkior Tancu. Mohon maaf jika ada salah dalam menyebutkan nama. Selamat malam Pak Melkior. Selamat malam Bapak narasumber dengan Ibu narasumber. Selamat malam. Selamat malam Pak Melki. Ya. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru hebat sebangsa dan setanah air. Saya dari NTT Kabupaten Manggarai Barat. Halo Bapak Ibu narasumber, bisa dengar saya? Pak Melkior dari NTT ya. Halo. Ya, jaringan. Ya. Jadi saya dari salah satu SD di Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Saya mau bertanya tentang nilai yang didukungnya adalah sertifikat. Kalau dulu sertifikat itu, kalau kegiatannya 24 jam atau 32 jam dan seterusnya sampai 78 jam itu nilainya 1. Dan sekarang dengan adanya kinerja dari PMN ini, maka durasi sertifikat 2-3 jam nilainya 4. Dari pertanyaan saya, kalau sertifikat yang nilainya 8, nilainya 20, 24, kira-kira
berapa lama waktunya atau berapa jam lamanya? Minta Bapak Ibu narasumber untuk menjelaskan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Melki. Ya, Mungkin terima kasih sama Ibu. Iya Pak Melki. Baik Bapak Ibu, untuk masalah durasi ya, sekali lagi mungkin ini masih ada yang wah kalau zaman dulu itu untuk yang 32 JP atau 30 JP itu dapat 1 angka kredit gitu ya. Nah, kalau yang sekarang nih bukti dukungnya berupa sertifikat kegiatan yang berlangsung 2 sampai 3 jam baru dapat 4 poin. Nah, kalau misalkan saya perlu 24 poin gitu ya. Berarti Pak Melki itu kalau 24 kalau 32 sebenarnya Pak Melki bisa ikut kegiatan itu 8 kali. 8 kali 4 32. Dan sementara sistem itu mengizinkan Bapak Ibu. Sistem mengizinkan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sebagai peserta atau partisipan sebanyak 8 kali kegiatan, 8 aktivitas. Kalau misalkan, boleh nggak saya memilih aktivitas sebagai peserta seminar itu sebanyak 8 aktivitas agar mendapat 32 poin. Secara sistem, sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan boleh. Karena diakomodir oleh sistem. 8 kali 4 poinnya itu ya, 1 aktivitas kan 4 poinnya, berarti 8 kali 4 sudah 32 poin. Bapak Ibu tidak usah berpikir, ya saya mau ngerjain PMM atau apa bagaimana. Tapi, kembali lagi Bapak Ibu, mohon diingat bahwa nanti penilainya adalah kepala sekolah. Kalau misalkan Bapak Ibu kepala sekolahnya merasa, wah ini kok seminar aja 8 aktivitas, saya pengennya guru saya itu ada mengerjakan PMM. Nah, di sanalah Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengintervensi, bisa memberikan masukan. Jadi kepala sekolah bisa mengubah, ya, bisa mengubah ataupun menambah nih, mengubah jumlahnya misalkan Pak Melki tadi pilih 8, diubah jadi 5 oleh kepala sekolah, kemudian ditambahkan pengerjaan PMM 1 topik gitu misalkan. Itu bisa Bapak Ibu diintervensi oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu nanti disetujui oleh kepala sekolahnya. Lalu di akun Bapak Ibu akan muncul apakah itu intervensi atau usulan dari kepala sekolah, arahan dari kepala sekolah Bapak Ibu bisa sepakati. Kalau misalkan Bapak Ibu, wah saya kurang sepakat nih, saya hapus aja deh, saya pilih yang lain. Nah, untuk yang belum menyepakati akan muncul tombol hapus. Bapak Ibu ya, hapus ajuannya itu bisa dihapus. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kadung menyepakati, itu tidak bisa dirubah lagi gitu. Hasil dari informasi terakhir dari pengembang seperti itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, mudah-mudahan mungkin nanti seperti kata Pak Yuda, karena banyaknya masukan, banyaknya kendala yang terjadi. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa sistem ini masih bersifat dinamis Bapak Ibu. Masih pengembangan berkelanjutan melihat kendala-kendala apa yang Bapak Ibu hadapi. Jadi gitu ya Pak Melki, untuk mencapai 24 berarti Pak Melki harus ikut 6 kegiatan kalau mau dapat 24 poin. Karena 1 kegiatan yang durasinya 2 sampai 3 jam itu poinnya adalah 4. Gitu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ya, mungkin ada yang lain. Ya. Jadi menyambung lagi apa yang disampaikan Bu Eka tadi ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kembali lagi apa yang menjadi pengelolaan kinerja di sini, Bapak Ibu semuanya, bahwa bagaimana kita tidak hanya dinilai ya Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja Bapak Ibu semuanya. Apakah boleh 8 kali dalam 1 kegiatan 8 dikali 4 32? Silakan, karena itu sesuai dengan apa yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Namun, yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana ada dialog, ada diskusi antara Bapak Ibu dan juga kepala sekolah selaku pimpinan Bapak Ibu di sini. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya nih Bapak Ibu nih, penilaian kinerjanya lebih terkesan eksklusif ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dinilai oleh pimpinan seperti itu tanpa Bapak Ibu tahu seperti apa Bapak Ibu dinilai, kemudian
penilaian apa saja yang dinilai itu sifatnya eksklusif hanya dengan menggunakan form observasi yang telah disiapkan di awal. Namun di sini Bapak Ibu akan diobservasi dengan menggunakan form observasi yang tentunya Bapak Ibu juga diskusikan bersama dengan pimpinan Bapak Ibu nantinya, yaitu kepala sekolah. Jadi ada perilaku-perilaku yang menjadi fokus yang akan dinilai di sana, itu akan didiskusikan bersama Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu akan dinilai dengan apa yang tidak menjadi fokus dari Bapak Ibu dalam pembelajaran khususnya, baik itu praktik pembelajaran maupun perilaku apa yang muncul ketika Bapak Ibu ada di kelas. Nah itu bedanya kalau yang dulu dengan sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang ini sangat banyak sekali ada diskusi, sangat banyak sekali ada dialog antara Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah untuk menentukan seperti apa Bapak Ibu diobservasi, bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, dan tentunya hal-hal apa saja yang menjadi poin-poin penting untuk meningkatkan indikator-indikator yang ada di rapor pendidikan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir, selalu ada diskusi bersama kepala sekolah, itu yang lebih ditekankan saat ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin kita lanjut ya Bu Eka ya, karena di sini sangat banyak yang angkat tangan, kita bisa lanjutkan agar bisa mengakomodasi minimal sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua yang selama ini ditemukan dalam pengelolaan kinerja PMM. Ibu Deva Ainun, kita bisa silakan bisa menyampaikan. Halo, selamat malam Ibu Deva. Iya, halo, selamat malam Pak. Oke, gimana kabar Bu Deva? Sehat, alhamdulillah. Nama saya Deva Ainunisa. Saya dari SMPN 1 Kecamatan Laresagu Halaban, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan itu masih berkaitan dengan poin yang ada pada kegiatan atau RKH kita yang sudah kita isi itu Pak. Nah, di sini kan ada di sekolah saya itu sudah disosialisasikan, dan untuk mendapatkan poin itu kan banyak yang bisa kita kerjakan, seperti kita bisa melakukan aksi nyata pada pelatihan, kita juga bisa mengikuti webinar. Nah, dari hasil diskusi dengan rekan-rekan di sekolah, dapatlah informasi bahwa sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang hanya dikeluarkan oleh PMM saja. Jadi seandainya kita ikut webinar-webinar di luar dari kegiatan yang ada di PMM itu tidak berlaku. Apakah benar seperti itu atau bagaimana kira-kira Pak? Karena untuk kegiatan seminar, untuk kegiatan pengisian aksi nyata di PMM di pelatihan mandiri itu banyak yang terkendala dengan misalnya di-upload dan untuk keluar sertifikatnya itu lama. Jadi ditakutkan teman-teman di sekolah itu ketika mengisi kalau yang diikuti adalah pelatihan PMM sebagai aksi nyata PMM itu untuk sertifikatnya keluarnya lama. Jadi banyak rekan-rekan saya memilih untuk mengikuti webinar. Nah, sedangkan yang berkembang itu isunya kalau yang diakui itu hanya yang pelatihan yang ada, webinar yang ada di PMM itu sendiri. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, ada Bu Deva Ainun dari Sumatera Barat juga Bu ya, Bu Deva. Oke, gimana Bu Loeka? Mau Ibu dulu atau nanti atau saya? Boleh Pak Yuda dulu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi Bu Deva Ainun, jadi sebenarnya kalau kita maaf, Bapak Ibu yang lain, boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Renon. Iya Bu. Oke. Bu Rosalina, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara nih terkait dengan pelatihan apa atau seminar apa nih yang menjadi syarat untuk Bapak Ibu memenuhi peningkatan kompetensi ya, khususnya apa yang menjadi poin-poin yang mungkin selama ini menjadi fokus kita ya Bapak Ibu semuanya, karena kalau tanpa kita sadari bahwa
masyarakat kita, Indonesia khususnya, itu sangat intens atau sangat fokus dengan adanya angka-angka nih Bapak Ibu semuanya. Ketika ada muncul angka, itu pasti akan sangat diperhitungkan sekali, walaupun sebenarnya itu untuk pertimbangan. Tapi saya lihat ini sebagai hal yang positif, sehingga Bapak Ibu mengejar-ngejar poin untuk meningkatkan kompetensi, bukan untuk menjadi peserta dengan capaian sertifikat sebanyak-banyaknya untuk melengkapi poin. Itulah mengapa muncul berbagai pertimbangan yang tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya sempat dapat kabar juga dari berbagai daerah, ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyelenggarakan kegiatan webinar, berkedok webinar seperti itu Bapak Ibu semuanya, atau berkedok pelatihan yang meminta pembayaran bukan untuk hal yang dibutuhkan dalam pelatihan tersebut. Misalkan contoh, ada pihak lain yang mengaku penyelenggara meminta uang untuk pencetakan sertifikat atau pengeluaran sertifikat. Itu sudah banyak menjadi korban Bapak Ibu semuanya. Padahal pihak tersebut ada di luar pihak panitia. Nah, tentunya ketika dikonfirmasi ke panitia, tidak ada yang tahu nih, oh siapa, karena memang mengatasnamakan panitia, tapi ternyata itu bukan dari panitia. Itu satu. Kemudian ada juga kejadian-kejadian yang Bapak Ibu diminta untuk klik link. Di sana Bapak Ibu masukkan data-data pribadi, ternyata itu data salah satu praktik phishing ya Bapak Ibu, pencurian dari data-data Bapak Ibu semuanya. Salah satunya adalah digunakan untuk pinjaman online ataupun untuk membobol rekening Bapak Ibu yang ada di m-banking. Itu yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah, sehingga ada beberapa daerah yang menerapkan aturan-aturan tambahan sebagai penyelenggara dari kegiatan webinar maupun kegiatan bimbingan teknis yang diakui untuk dimasukkan atau untuk dipilih oleh Bapak Ibu semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kami di Bali, yang untuk kegiatan BIMTEK itu adalah dari dinas, kemudian dari BGP, BPMP, dan juga komunitas-komunitas yang menjadi mitra dari Kemdikbudristek. Salah satunya adalah kami pengajar di sini. Nah, mengapa seperti itu ya? Seperti tadi Bapak Ibu semuanya. Ketika penyelenggaranya adalah dinas maupun pihak-pihak terkait yang memang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi tersebut, maka akan sangat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau berbicara dari Perdijen bagaimana? Di Perdijen tidak ada diatur Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan kalau memang di daerah Bapak Ibu daerah masing-masing, baik itu dari dinas maupun BGP, silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan aturan di daerah masing-masing. Namun ketika kita berbicara Perdirjen, di sana tidak ada ketentuan yang jelas, itu adalah di bidang Kemdikbudristek ya Bapak Ibu ya, di bidang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bu Eka, boleh ditambahkan dari Bu Eka sendiri, silakan. Baik, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yuda ya. Jadi kembali lagi itu ke, kalau sebentar saya agak ngeblank tadi ini. Pak Yuda tadi poin dari pertanyaan Ibu tuh seperti apa ya? Terkait dengan pihak penyelenggara dari pelatihan-pelatihan maupun webinar. Itu di PMM gitu ya Pak Yuda ya yang dimaksudkan Bu. Oke. Nah, bagaimana kita memilih gitu ya, memilih pihak-pihak penyelenggara. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sarankan sendiri seperti yang tadi sampaikan Pak Yuda, walaupun banyak nih, saya tadi juga dapat berita gitu ya, berita bahwa ini ternyata komunitasnya itu bergabung di PMM juga gitu. Udah ada di PMM, pengikutnya banyak bahkan gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa yang membuat komunitas ini pasti seorang guru gitu ya. Karena yang bisa masuk ke PMM adalah guru gitu. Hanya saja Bapak Ibu kembali lagi bahwa tidak ada, masih ada ternyata oknum guru yang memanfaatkan gitu ya,
memanfaatkan fenomena atau keresahan teman-teman untuk mengadakan webinar-webinar dengan persyaratan-persyaratan yang tujuannya tidak untuk pengembangan kompetensi. Contoh yang saya maksudkan nih, seperti Pak Yuda bilang, oh ternyata ada yang phishing nih. Phishing ngambil data Bapak Ibu kemudian disalahgunakan. Karena Bapak Ibu kan ngisi Google Form tuh, daftar. Terus setelah ngisi Google Form, tentunya data Bapak Ibu akan didapat gitu ya, diperoleh dan itu bisa disalahgunakan. Jadi itu beberapa oknum. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga yang ternyata meminta untuk membayar, walaupun tidak banyak Bapak Ibu membayar berapa gitu, itu ternyata juga akhirnya ada yang kejadian dibobol malah akun rekeningnya dan hampir rugi 20 juta kalau tidak salah yang terakhir kami terima informasinya. Nah, terus bagaimana ada juga yang terbaru bahwa tinggal membagikan link, ini fenomena yang baru, tinggal membagikan link, langsung dapat sertifikat, membagikan link untuk pelatihan doang gitu, langsung dikasih sertifikat. Nah, Bapak Ibu, saya berharap kita sebagai seorang guru, di luar kepentingan kita untuk mendapat sertifikat memenuhi ekspektasi pimpinan gitu ya, sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu ajukan, mohon kita sebagai seorang guru benar-benar untuk pengembangan kompetensi ini betul-betul memang kita mencari webinar-webinar untuk mengembangkan kompetensi, bukan hanya mencari sertifikat. Toh juga Bapak Ibu itu sebagai bahan pertimbangan. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ikut webinar dengan durasi yang hanya 1 jam, kan kalau kita lihat dari Perdijer itu tidak diakui Bapak Ibu. Ya tidak bisa dijadikan bukti dukung gitu. Tidak bisa dijadikan bukti dukung karena itu poin untuk bisa mendapat 4 itu adalah ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar 2-3 jam. Tujuannya apa? Bapak Ibu jangan hanya sekedar join. Jangan hanya sekedar isi daftar hadir. Karena fenomena yang terjadi sekarang, Bapak Ibu, baru masuk Zoom-nya, baru masuk Meet-nya sudah nanya link daftar hadir, link daftar hadir dong, gitu ya. Kemudian dapat sertifikat enggak, gitu. Terus terang aja, kami sebagai pihak penyelenggara berpikir juga gitu ya. Oh mungkin ini adalah akibat dari fenomena yang miskonsepsi bahwa oh saya harus punya sertifikat sekian gitu, sehingga terpenuhi. Kemudian ada juga miskonsepsi, wah kapan ngajarnya nih kalau ikut seminar terus gitu ya. Nah itu juga mis pemahaman yang terjadi. Sehingga saya pribadi menyarankan nih Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu merasa, wah saya ini dapat tugas tambahan banyak, di rumah nggak sempat ikut webinar, kemudian kalau ikut webinar harus berbayar, saya tidak bisa spend waktu 2-3 jam misalkan begitu. Nah Bapak Ibu kan punya komunitas belajar, Bapak Ibu. Kan ada di sekolah Bapak Ibu komunitas belajarnya, kenapa tidak memberdayakan itu? Ya. Bapak Ibu bisa menggunakan bisa bersama-sama dengan komunitas belajar di sekolah, misalkan Bapak Ibu memanfaatkan kombel di sekolah menyepakati bersama teman-teman, kira-kira hari apa ya di sekolah jadwalnya agak lenggang nih, misal ada jeda semester, sorenya tuh bisa kita laksanakan nih kombelnya untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu bisa melaksanakan itu bersama komunitas dengan waktu yang disepakati dengan teman-teman di sekolah. Misal, oh ya, tanggal segini ya, jamnya segini, 2-3 jam. Kita laksanakan di komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak usah keluar-keluar, Bapak Ibu. Cukup mengadakan bersama-sama dengan teman-teman di sekolah lewat komunitas belajar. Nah, kemudian untuk amannya bagaimana penyelenggaranya? Nah, karena ini komunitas belajar Bapak Ibu sendiri, upayakanlah Bapak Ibu komunitasnya didaftarkan di PMM. Untuk bisa mendaftarkan komunitas belajar Bapak Ibu di PMM, bagaimana caranya? Di sana yang bisa mendaftarkan komunitas adalah penggerak yang sudah menyelesaikan minimal 2 topik di PMM. Topik apa Bapak Ibu? Topik kurikulum merdeka dan merdeka belajar.
hanya orang-orang yang sudah menyelesaikan topik itu yang bisa disebut sebagai atau bisa mendaftarkan komunitas yang selanjutnya nanti bisa memilih untuk menjadi penggerak komunitas. Tidak semua Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitas belajarnya. Yang bisa mendaftarkan hanya, sekali lagi, hanya Bapak Ibu guru yang sudah menyelesaikan 2 topik itu. Itu bagi yang mendaftarkan. Lalu, siapa nih yang bisa kita pilih sebagai penggerak? Karena di PMM sendiri itu meminta maksimal itu ada 3 penggerak komunitas. Termasuk tadi nggih, termasuk yang membuat yang memasukkan komunitas ke PMM. Itu sudah pasti penggerak ya. Kemudian 2 orangnya siapa? 2 orang ini pun ada syaratnya sebagai penggerak Bapak Ibu. Syaratnya adalah sudah menyelesaikan minimal topik kurikulum merdeka. 1 topik itu minimal. Jadi kalau misalkan, wah saya sudah menyelesaikan topik profil pelajar Pancasila, bisa enggak? Yang diminta adalah menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Nah, sehingga kemarin-kemarin pun ketika saya memberikan pelatihan atau menemani belajar teman-teman, saya selalu menyarankan, ayo kita mulai dari kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Karena itu nafas dari kurikulum merdeka. Kita harus paham dulu kurikulum merdeka itu apa, merdeka belajar itu seperti apa. Sehingga nanti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan topik itu bisa mendaftarkan komunitas sekolahnya ke PMM. Lalu mengajak teman yang lainnya 2 orang sebagai penggerak. Nah, aman kan Bapak Ibu, seperti komunitas saya sendiri, komunitas di sekolah namanya Kompas Temsi, komunitas praktisi SMK Negeri 3 Singaraja sudah saya daftarkan di PMM. Lantas bagaimana teman-teman di sekolah saya ketika mengikuti kegiatan, apakah harus ikut semua webinar yang ada di PMM? Tidak. Tinggal memilih komunitas kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas belajar kami. Karena waktunya kan bisa kami atur di sekolah. Ayo kita mau adakan ini kapan ya kira-kira teman-teman yang waktunya agak longgar. Jadi di sekolah kita sepakati, lalu kita adakan lewat PMM. Itu Bapak Ibu. Ya. Sekian Pak Yuda. Oke. Ternyata terima kasih Bu Eka ya. Ternyata sudah mulai masuk ke PMM ya. Pantas rekan-rekan mulai ada keresahan nih Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti kata Bang itu gitu, Bang yang ada di TV ya Bapak Ibu ya. Kejahatan bukan karena ada niat dari pelaku Bapak Ibu, tapi karena ada kesempatan. Iya, Nah, di mana kesempatan itu dilihat dari bagaimana kita yang mengalami panic buying seperti musim-musim pandemi ya Bu Eka ya. Iya waktu betul, itu. ya panik buying ya, semuanya diborong isi supermarket. Waktu itu kita sedang panik-paniknya bahwa kita akan memerlukan bahan makanan, obat-obatan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana memborong, kemudian harga berapapun dibeli, dihabiskan semua, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi fenomena sekarang. Tapi saya yakin Bapak Ibu dari sobat pengajar semuanya tentunya adalah guru-guru yang memiliki literasi yang baik. Bagaimana Bapak Ibu bisa memfilter mana-mana saja kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat memberikan dampak positif atau kegiatan-kegiatan yang hanya sekedar untuk mempengaruhi mindset Bapak Ibu untuk mementingkan hal-hal lain di luar pengelolaan kinerja yang memang harus dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu mungkin WK. Kita lanjutkan agenda berikutnya karena di sini sudah sangat banyak sekali yang mengangkat tangan karena kita juga ada salah satu rekan dari Duta Teknologi yang tentunya sebagai Kapten Belajar.id Provinsi Bali nih Bu, mereka yang tergabung ya. Betul. Akan ada sedikit pemaparan dari beliau untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan akses dari pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Selamat malam, Beli Budi, Komang Budi gitu, yang sapaannya Beli Komet nih, gimana nih sudah gabung? Ya, selamat malam Pak Dewa Madi Yuda Andika, suara saya jelas Pak Madi? Pak Dewa Madi? Oke, sangat jelas sekali. Sangat merdu Pak Komet. Ya, selamat malam Bu Eka Yanti, koordinator kami pengajar untuk wilayah Bali Nusa Tenggara. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan diri. Selamat malam semuanya.
Apa kabar Ibu Bapak semua? Saya Pak Komang Budiannya selaku Kapten Belajar.id, juga selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Bali. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit menginformasikan terkait banyaknya informasi yang masuk ke kami, terutama ke Kapten Belajar.id terkait kendala untuk akses fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, kami sampaikan sebagai berikut. Adapun penyebab kenapa teman-teman itu banyak sekali yang saat ini belum bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yang pertama adalah sebagai berikut penyebabnya. Pertama adalah adanya akun yang dimiliki oleh guru tersebut atau pendidik tersebut memiliki akun ganda, ya akun ganda, sehingga sistem itu kesulitan untuk menganalisa, mengidentifikasi yang bersangkutan itu berada di sekolah mana. Kemudian yang kedua, terutama untuk guru-guru P3K, nah untuk guru-guru P3K yang per TMT-nya baik angkatan pertama, kedua maupun angkatan yang terakhir, itu masih akunnya itu masih di sekolah yang lama, belum dimigrasikan akun belajar.id-nya ke sekolah yang baru, sehingga ketika ibu bapak itu mengakses platform Merdeka Mengajar, itu akan muncul bahwa akses itu ditolak, atau kalau istilahnya itu akses belum diizinkan, ya belum diizinkan. Nah, kemudian apa penyebab lainnya? Ini ada guru-guru yang memiliki ada dua sekolah yang diajar. Ya, ada dua sekolah yang diajar, jadi ada sekolah induknya, ada non induknya. Ini juga bisa menjadi penyebab. Kemudian ada guru yang data dapodik. Nah, data dapodiknya itu berubah. Data dapodik berubah. Ya, sehingga hal ini menimbulkan tidak kesulitan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, terutama di fitur pengelolaan kinerja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sekali lagi saya sampaikan. Cara mengatasinya, ibu bapak sekarang itu prosesnya satu pintu. Jadi ibu bapak silakan akses atau masuk ke guru.kemdikbud.co.id. Sekali lagi kami sampaikan, yaitu ibu bapak masuk ke guru.kemdikbud.co.id. Nah, tolong sampaikan ke rekan-rekan semua, masuk ke platform PMM, ya. Nah, di sana ibu ketika masuk login menggunakan akun belajarnya, itu akan ketemu yang ada namanya profil di bawah, gambar profil. Nah, gambar profil itu diklik, nanti akan muncul tulisan pusat bantuan. Ya, oke, saya akan contohkan ya, semoga ini bisa. Saya izin share screen ya, Pak. Oh, saya belum diizinkan share screen ya. Lagi satu ya Pak Dewa, karena yang lagi satu tidak bisa ya. Jadi untuk untuk bisa, nah ini saya akan tampilkan ya. Oh, udah bisa. Saya akan tampilkan layar seperti apa sih. Nah, ibu bapak, jadi caranya adalah saya sampaikan ini teknis ya, karena ini teknis sekali. Nah, pertama yang ibu bapak lakukan, nah tolong sampaikan, karena jujur yang masuk ke kami, ke komunitas Kapten Belajar.id itu banyak sekali masalah ini, keluhan tidak bisa akses platform pengelolaan kinerja. Yang pertama ibu bapak lakukan jika menemukan hal tersebut, masuk ke guru.kemdikbud.co.id seperti di atas, ya. Kemudian di enter, ya. Nanti akan masuk ke platform PMM ya, baik menggunakan Android atau Gawai atau smartphone ibu bapak, atau menggunakan laptop seperti ini, sama saja ibu bapak. Nah, ketika sudah masuk ke platform Merdeka Mengajar, ya saya sampaikan di bawah ada akun, ya ada akun, profil akunnya itu, oke di bawah ibu bapak. Nah, di profil akun itu diklik, ya diklik. Nah, nanti akan muncul fitur tombol pusat bantuan seperti ini. Nah, semua akses untuk kendala ini kami jadikan satu pintu, ya, jadi satu pintu.
klik pusat bantuan ini, Ibu Bapak. Nah, terus di mana informasi pusat bantuan itu berada? Tombol untuk pusat bantuan itu posisinya ada di bawah, paling bawah, Ibu Bapak ya. Dia warnanya biru. Sekali lagi warnanya biru. Ya, ini masalah teknis sekali. Tadi sudah jelaskan masalah-masalah kebijakan dan sebagainya sama teman-teman kami. Namun untuk masalah teknis ini memang sangat banyak ditemukan, sehingga kami pandu supaya tidak ada lagi di mana kami cara mengatasinya. Ya, kami sampaikan, Ibu Bapak, ini masih kendala sinyal. Jadi Ibu Bapak, nanti akan ada muncul tombol yang warnanya biru. Ya, nah ini pusat bantuan. Di pojok bawah itu ada tulisan pusat bantuan warna biru. Nah, itu diklik, Ibu Bapak. Nah, nanti akan muncul formulir seperti ini. Nah, caranya adalah Ibu lengkapi nama lengkapnya, email. Nah, email ini apa? Email ini adalah email pribadi yang Ibu Bapak nanti gunakan untuk mendapatkan nomor tiket. Sekali lagi mendapatkan nomor tiket. Ibu Bapak, kami informasikan korespondensi balasan dari tim kami di GovTech maupun di BLPT Pusdatin Kemendikbudristek itu korespondensi semuanya ada di email. Tidak melalui WA. Sekali lagi tidak melalui WA. Nah, ini lengkapi. Kemudian perihal sampaikan bahwa Ibu Bapak mengalami problem atau masalah tidak bisa akses fitur pengelolaan kinerja di sini. Ya. Jenis pengguna jelas, penggunanya adalah pendidik, ya. Kemudian, nah di sini provinsi jelas, jenis laporannya apa, keluhan dan kendala, ya Ibu Bapak. Kemudian, oke ini provinsi sudah. Kemudian ini keluhan dan kendala, kategorinya ini, ya pengelolaan kinerja. Ada tulisan pengelolaan kinerja, itu diklik. Ya, pengelolaan kinerja gurunya ini, yang ini muncul. Kendala akses pengelolaan kinerja ini diklik. Nah, jika Ibu Bapak muncul seperti ini yang sering sekali muncul, kami sampaikan ini, tidak bisa akses fitur notifikasi saat ini halaman tersedia untuk guru dan kepala sekolah. Ini yang diklik Ibu Bapak, ini yang diklik, ya. Oke. Nah, kemudian akan muncul, apakah data sudah terkini atau belum ada data dapodik? Ini silakan diklik. Nah, oke. Nah ini, oke. Sudah jelas Ibu Bapak ya kendalanya? Oke, tidak bisa akses ini. Oke. Nah, akun belajarnya dimasukkan. Nah, silakan masukkan detail pertanyaannya. Detail pertanyaannya sampaikan bahwa akun ini belum bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini tolong lampirkan yang biasanya kami akan minta adalah screenshot profil Dapodik. Yang ini, screenshot profil Dapodik itu ya. Yang kedua biasanya kami minta adalah screenshot daripada yang tadi, screenshot layarnya, yaitu bahwa fitur ini hanya ya tergantung fitur layar tampilannya apa, itu yang diunggah di sini, Bapak ya. Kemudian dikirimkan. Nah, selanjutnya bagaimana, Ibu Bapak? Selanjutnya Ibu Bapak cek email. Emailnya dicek. Nah, pastikan Ibu Bapak untuk mendapatkan nomor tiket. Dan kami sarankan, sekali lagi Ibu Bapak, ada banyak kejadian baru laporan 1 hari sudah menghubungi kapten dan menyampaikan, saya sudah melaporkan. Berapa hari Ibu? Baru tadi. Nah, baru tadi. Ya, tolong Ibu Bapak bersabar. Tim kami, tim GovTech, BLPT, dan Pusdatin sedang melaksanakan identifikasi masalah. Jadi tolong, ada berapa teman itu menyatakan seminggu saya belum diberikan akses Pak, ada yang 4 hari. Nah itu nanti jika sampai lebih dari seminggu, silakan hubungi kapten belajar masing-masing. Ya, jika sudah lebih dari seminggu, pastikan sudah lebih dari seminggu. Karena kami melayani seluruh Indonesia, terutama kami di Bali itu melayani seluruh jenjang dari PAUD sampai SMK, bahkan sampai ke jenjang ya antar jenjang ya. Jadi itu banyak sekali. Jadi tolong kami mohon bantuan kepada Ibu Bapak untuk mengecek selalu email
Nah, email pengajuan itu dicek karena korespondensi itu dilaksanakan melalui email. Sekali lagi melalui email. Tolong bersabar karena kami selalu sampaikan di email pesan kami itu tolong bersabar. Kami sedang memproses identifikasi. Kami targetkan untuk proses ini sampai 31 Januari harus sudah selesai, ya Ibu Bapak. Namun jika ada yang belum bisa kami selesaikan, nanti ada kebijakan tertentu dari tim kami, tim pusat, tim pusdatin, BLPT dan Baptek. Jadi Ibu Bapak, itu aja yang kami bisa sampaikan dari segi teknis selaku Kapten Belajar.id. Jadi informasi ini sangat penting sekali karena banyak sekali masuk ke komunitas kami di Belajar.id. Ya, itu aja yang kami sampaikan Pak Dewi Yuda Andika dan Bu Eka Yanti selaku koordinator kami pengajar di Bali Nusra. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih beri komet ya. Jadi sapaannya beli komet itu sapaan akrabnya dari Komang Budiatnya dari Duta Teknologi Provinsi Bali juga yang tentunya selaku Kapten Belajar.id Provinsi Bali telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kendala teknis ya yang sering ditemukan oleh Bapak Ibu semuanya, di mana ada yang disebabkan oleh akun ganda, kemudian bagaimana data Bapak Ibu guru selaku P3K yang pindah, yang belum dimigrasi datanya, kemudian ada juga Bapak Ibu yang mengajar di 2 instansi Bapak Ibu semuanya. Nah tentunya ada tombol ajaib ya Bapak Ibu ya yang bisa membantu Bapak Ibu di sana, yaitu tombol pusat bantuan yang bisa Bapak Ibu temukan tadi. Ada tombol biru yang sangat ajaib sekali Bapak Ibu. Namun mengingat permintaan yang cukup banyak, tentunya Bapak Ibu harus bersabar ya, karena tidak bisa langsung serta-merta begitu diklik pusat bantuan lalu dikirim bisa langsung terselesaikan Bapak Ibu semuanya. Karena ini juga dikerjakan oleh tim, yang tentunya tim juga memerlukan identifikasi lebih lanjut untuk membantu kendala-kendala yang ditemukan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi di kolom chat sudah saya bagikan link daftar hadir bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan hari ini selama kurang lebih 2 jam. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link daftar hadirnya sebagai salah satu syarat untuk Bapak Ibu menerima sertifikat, karena sertifikatnya akan dikirimkan secara langsung melalui email yang Bapak Ibu masukkan ke dalam daftar hadir yang telah Bapak Ibu isi tersebut. Pastikan data yang Bapak Ibu masukkan benar ya Bapak Ibu ya, dan juga pastikan email yang Bapak Ibu masukkan adalah email pribadi aktif Bapak Ibu semuanya, sehingga ketika sertifikat dikirimkan tidak ada kendala, baik itu dalam pengiriman maupun dalam penerimaan sertifikatnya. Di mana dikirim? Di mana Pak Dewa dikirim linknya itu? Pak Nyoman ada di kolom chat Pak, saya kirimkan. Ya, Pak Dewa, kirimkan. Ya, saya kirimkan lagi. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Dan pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir, karena kami akan cek juga kehadiran Bapak Ibu melalui sistem Google Meet terkait dengan waktu Bapak Ibu bergabung dan juga nanti ketika kita meninggalkan ruang Meet ini. Oke, baik. Bapak, saya Ibu Galo. Bolehkah saya tanya sesuatu Pak mengenai teknis? Iya. Silakan Ibu Galo. Soalnya saya juga operator, makanya juga agak bingung. Iya. Silakan. Begini, saya dari PAUD Negeri Merah Putih Surakarta. Nah, di sekolah kami itu ada 2 layanan Bapak, ada TK dan ada KB. Nah, pada waktu pengisian e-kinerja itu yang guru-guru TK itu sudah masuk ke akunnya kepala sekolah. Nah, terus, yang guru KB ini kan ada 1 Pak. Nah, ini tidak bisa masuk ke akun kepala sekolah. Nah, padahal di Dapodik, kepala sekolah itu juga memiliki tugas tambahan yang ada di KB. Nah, yang saya tanyakan, itu nanti berpengaruh atau tidak untuk
jenjang karir untuk yang guru KB itu. Itu nggih, soalnya kan kami itu di PAUD negeri, jadi kami masih honor daerah juga. Apakah itu nanti berpengaruh di situ karena apa? Dia punya PMM, dia bisa membuka PMM, tapi di portal kepala sekolah itu namanya tidak muncul. Seperti itu. Terus, dan ini apakah berpengaruh juga untuk kinerja kepala sekolah? Karena kalau di pusat kan terdeteksinya kan nanti ada guru KB juga yang menjadi monitoring penilaiannya kepala sekolah. Nah, itu yang saya tanyakan Bapak. Mungkin nanti ada jawaban, soalnya tadi saya ikut Zoom di Dirjen juga nggak dijawab, makanya saya bingung. Ya, terima kasih. Iya. Gimana Pak Yuda, mungkin saya dulu ya? Oke, boleh deh, Bu Eka dulu. Ya, silakan. Bu Galuh, dari tadi perasaan Bu Galuh ngantri ya. Mohon maaf. Ya, Bu Galuh, terkait dengan ini mungkin saya tanya dulu deh. Pastikan dulu Bu Galuh kalau rekan yang di KB tersebut apakah Dapodiknya sudah masuk di sekolah induknya sebagai sekolah di Bu Galuh, gitu maksudnya? Iya, dia sudah masuk di Dapodik, Bu. Tapi dia kan masuknya tidak di TK, tapi di kelompok bermain. Gitu. Jadi dia sebagai wali kelas dari kelompok bermain. Dia juga bisa mengakses PMM juga. Kemudian, tapi di akun kepala sekolah tidak muncul gitu ya, Bu? Iya, yang di akun kepala sekolah itu nama dia tidak muncul, hanya nama-nama guru yang ada di TK saja. Nah, teman saya ini kan jadi khawatir, toh loh, kok nama aku ndak ada. Terus aku penilaian kinerjaku bagaimana, dia takutnya nanti kalau berpengaruh ke jenjang dia karirnya atau apa gitu. Oke, ini mungkin terkait teknis akun berarti ya Pak Yuda ya. Gimana mungkin Pak Yuda bisa membantu itu nanti kita lempar ke Pak Budi karena beliau di teknis masalah akun. Iya, dan ini juga tidak terjadi di sekolah saya saja, Bu. Kebetulan saya kan ada kayak kelompok belajar operator satu PAUD negeri satu Surakarta. Nah, itu yang PAUD kendalanya gitu semua. Jadi dia nggak bisa masuk namanya. Apa mungkin ini dari pusat seperti itu atau ada kendala teknis yang harus kami perbaiki? Gimana nggih caranya? Oke. Ya, mungkin sebelum Beli Komet bisa menyampaikan dulu dari segi teknis seperti apa. Mungkin kalau misalkan belum ada kepastian, ada hal yang bisa dilakukan, mungkin bisa disampaikan. Ya, Beli Komet ya. Baik, terima kasih Pak Yuda. Ibu, selamat malam. Jadi Bu Galuh ya, Bu Galuh Liliana Pratiwi. Ini banyak sekali kami temukan di jenjang KB, Sanggar Kegiatan Belajar, karena sering sekali satu guru itu jadi guru di PAUD, jadi guru di tempat di sanggar kegiatan, jadi kepala sekolah gitu. Atau bahkan dua tempat dia jadi satu yayasan, dua tempat, di satu tempat dia selaku guru, satu tempat sebagai kepala sekolah. Ini sering sekali kami temukan di kemarin waktu kami melaksanakan pelayanan untuk PAUD ya, karena kami juga kemarin menampingi masalah di PAUD, pendidikan anak usia dini. Untuk pertanyaan Ibu, ini terkait karir Bu ya, karir dari kepala sekolahnya. Ya. Bukan Pak, bukan kepala sekolah, teman saya. Jadi gurunya. Jadi memang dia tidak data ganda. Dia mengajar di KB. Kalau misalnya data ganda kan pasti dia mendobel di sekolah lain. Tapi itu tidak. Dia memang guru di sekolah induk itu, di KB itu. Dan namanya tidak muncul di akunnya kepala sekolah itu. Oke. Baik. Begini Ibu. Apakah yang bersangkutan Dapodiknya sudah di sekolah itu, Bu? Bu Galuh.
Sudah, Pak. Jadi di lembaga saya itu kan PAUD Negeri Merah Putih. Itu ada 2 dapodik, Pak. Jadi ada KB sama ada TK. Ya, benar. Iya, dan di KB ini teman saya yang tidak bisa muncul tadi namanya. Data di dapodiknya di KB ada apa di TK saja? Ada, Pak. Oke, Terus baik. PMM dia juga sudah bisa akses. Dia sudah bisa mengisi kayak pengelolaan kinerja, dia sudah bisa. Jadi milih-milih poin-poin gitu dia bisa. Cuma namanya tidak tercover di akun kepala sekolah. Baik. Ibu Galuh, kalau kejadian seperti itu, nanti Ibu masuk ke pusat bantuan yang kami sarankan tadi ya, di guru.kemdikbud.id. Silakan lampirkan screenshot bahwa yang bersangkutan itu tidak masuk di akun kepala sekolahnya. Dan screenshot data dapodiknya bahwa yang bersangkutan sudah berada di KB. Di KB-nya apa di TK-nya yang bermasalah? Di KB, Pak. Ya, di KB-nya. Jadi, tolong screenshot data profil yang bersangkutan sudah berada di KB-nya. Ya, tolong yang pertama sampaikan di sana akun belajar kepala sekolahnya, NPSN-nya, ya, kemudian akun gurunya. Akun belajar gurunya. ID itu. Ya, disampaikan di sana. Ya, jadi korespondensi dari tim kami akan mengidentifikasi dulu, mengecek di data dapodiknya apakah sudah benar, sudah ada di KB-nya. Nanti baru akan diintegrasikan dengan akun kepala sekolahnya seperti itu. Ya, tolong sampai dapat nomor tiket. Karena nomor tiket itu adalah nomor bentuk layanan kami. Ya, Bu. Jelas Bu Galuh, karena semua korespondensi penanganan itu semua dipusatkan satu pintu untuk pusat bantuan di guru.kemdikbud.go.id. Seperti itu. Jelas Bu Galuh? Iya, Pak. Besok nanti akan saya coba buka-buka untuk itu. Ya, segera Bu ya, karena batas waktunya sudah menjelang 1 jam. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Komet. Tadi izin Bu Galuh, tadi saya mendengar kalau Bu Galuh menyatakan punya 2 dapodik ya Bu Galuh ya? Masih termute Bu Galuh. Bu Galuh masih di mute, Ibu? Saya nggak dengar. Ya. Maaf, masih mute. Jadi di tempat saya itu kan PAUD negeri, Bu. Itu membuka 2 layanan. 2 layanan itu ada TK, ada KB. Dan ini tidak bisa jadi satu. Soalnya kan layanannya udah beda, Bu, antara KB sama TK. Baik dari umur maupun dari administrasi itu sudah beda. Makanya kita punya 2 dapodik. Oke. Gitu. NPSN-nya juga 2. Oke. Berarti ini Bu, kalau saya ulangi lagi mohon konfirmasi benar. Ini dubbing kalau suaranya mungkin di-mute dulu sambil dengerin saya biar nggak dubbing. Oke. Bu Galuh mungkin ini apa namanya? Pak Komang juga Pak Komang Budi ini kita kalau saya tadi mencermati kok Bu Galuh bilang ada 2 dapodik, kemudian yang KB, guru KB tidak bisa masuk ke dapodik dari PAUD gitu. Karena beliau datanya ada di KB gitu. Berarti nanti teman Bu Galuh yang walaupun dalam satu atap karena punya 2 dapodik, akhirnya teman yang di KB harus masuk lewat dapodik KB, Bu. Nah, kalau guru yang di PAUD masuk lewat dapodik PAUD. Sekarang masalahnya pertanyaan saya berikutnya, di dapodik KB siapa atasannya, Bu, yang menyetujui? Gini Bu, kalau di dapodik itu kan kita ada 2, dapodiknya itu TK PAUD Negeri Merah Putih sama KB PAUD Negeri Merah Putih. Itu juga ada 2 NPSN. Ya. Tapi itu kepala sekolah saya itu ada di TK, ada juga di KB gitu. Tapi induknya dia di TK. Induknya di TK. Nah, gini berarti Bu, berarti nanti untuk bentar. Nah, untuk bagaimana caranya Bapak Kepala Sekolah yang di TK menyetujui usulan dari rekan yang di KB, berarti nanti Bapak Kepala Sekolah masuk ke dapodik KB-nya, Bu.
masuk ke Dapodik KB-nya. Teman yang di KB tidak akan muncul di Dapodik Bapak Kepala Sekolah yang TK, karena ini udah beda. Ibarat kata, Bu, kalau 2 NPSN berarti udah 2 sekolah. 2 sekolah, nah kalau Bapak Kepala Sekolah yang di TK merangkap jadi Kepala Sekolah di KB juga, coba dicek apakah di Dapodik KB Bapak Kepala Sekolah datanya betul-betul sebagai Kepala Sekolah atau sebagai PLT. Kalau misalkan di KB sebagai PLT, nanti ajuan dari rekan Ibu yang KB ini akan otomatis disetujui oleh sistem. Bapak Kepala Sekolah tidak usah memberikan persetujuan, karena tidak, memang kalau PLT itu ajuan RHK dari gurunya itu disetujui oleh sistem. Itu Bu Galo. Ini kepala sekolah saya sudah PLT itu Bu, di KB itu. Ya, tapi kok nggak bisa muncul di akun PMM itu loh. Maksudnya di Dapodik TK apa Dapodik KB, Bu? Kalau di Dapodik TK itu kan dia sebagai kepala sekolah induk karena terkait dengan sertifikasi kan. Nah, di Dapodik KB dia itu sebagai PLT. Tapi udah saya masukkan semua, makanya saya agak bingung, wah ini gimana. Untuk yang PLT, yang di KB, nanti teman Ibu yang Dapodiknya di KB, yang tadi 1 orang itu RHK-nya akan disetujui oleh sistem, Bu. PLT disetujui oleh sistem. Bapak Kepala Sekolah yang sekolah induknya di TK tidak perlu menyetujui, karena RHK teman yang di KB disetujui sistem. Gitu Bu Galo. Kurang lebih gitu ya kayaknya Pak Yuda ya, atau Pak Komang Budi mungkin bisa menguatkan ini. Silakan. Baik, Bu Eka. Tadi saya baru dapat informasi ternyata ini PLT ya Bu ya. Tak kira definitif kepala sekolahnya. Ya, kalau kepala sekolah definitif ya memang sistemnya seperti itu. Kami pikir itu kepala sekolahnya adalah, mohon maaf Bu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jam malam biasa kita webinar kayak gini nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu ya. Ya, Pak Komang silakan. Mohon maaf ya. Jadi begini Bu Galuh. Jadi kalau untuk PLT nanti dia otomatis oleh sistem, by system. Ya, by system. Beda dengan yang sifatnya 2 kepala sekolah berbeda. Itu kalau gejalanya seperti tadi, itu memang harus lapor di pusat bantuan. Tapi karena ini PLT, ya nanti by system otomatis. Ya Bu Galuh. Jadi otomatis by system akan melaksanakan persetujuan karena statusnya adalah PLT. PLT itu memang tidak mendapatkan akun admin seperti itu Bu. Karena akun admin itu hanya diberikan kepada seseorang yang secara definitif di Dapodik itu terdata sebagai kepala sekolah dengan data SK Kepala Sekolah Definitif. Sekali lagi, Kepala Sekolah Definitif. Jika kepala sekolahnya PLT, itu memang tidak diberikan layanan akun admin untuk mengakses selaku fitur kepala sekolah di fitur pengelolaan kinerja. Seperti itu. Bu ya, Bu Galuh. Jadi nanti by system yang akan otomatis persetujuan. Seperti itu. Setelah tanggal 31 baru bisa. Ya. Oke, Bu. Oke. Ya, Pak, berarti yang guru KB itu tetap mengerjakan pengelolaan kinerja ya, Pak ya? Ya. Ya. Oh ya. Tetap di akun Dapodik KB ya. Oh ya, nanti saya beritahu yang operator lainnya, soalnya kepada galau yang punya KB. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Galuh sudah menyampaikan. Jadi sebenarnya untuk TK dan juga KB ini banyak yang terkendala juga ya Bapak Ibu ya, karena banyak juga keluhan yang masuk ke kami terkait dengan kendala rekan-rekan di KB khususnya yang terkendala. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti silakan diikuti saja, dan kembali lagi diingatkan, pastikan data Dapodia sudah sesuai, dan juga terkait dengan PLT Bapak Ibu ya. Untuk PLT nanti akan otomatis disetujui ya Bapak oleh sistem, karena melihat keadaan bahwa belum ada kepala sekolah definitif di sekolah yang bersangkutan seperti itu.
Bapak Ibu semuanya, jadi tadi sudah kami share juga daftar hadir, mohon mengingatkan kembali untuk diisi kembali. Mengingat waktu kita sudah berjalan 2,5 jam ya Bapak Ibu ya, dan kalau kita lihat rekan-rekan di waktu Indonesia Timur itu sudah memasuki pukul 11 Bapak Ibu, 11 malam. Dan tentunya Bapak Ibu semua juga akan beraktivitas kembali untuk mendampingi anak-anak di esok hari. Maka untuk kegiatan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu semuanya. Namun izin mengingatkan kembali bahwa komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara memiliki kegiatan rutin di tiap bulannya, di mana kami memiliki kegiatan ruang berbagi dan juga ruang ekspresi yang diadakan sebulan 2 kali dalam sebulan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk Bapak Ibu semua agar tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan kami berikutnya, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti media sosial kami, komunitas kami pengajar, dan juga Bapak Ibu mengikuti komunitas kami pengajar yang ada di PMM. Semoga di kegiatan berikutnya, yaitu di bulan depan, komunitas kami pengajar regional Bali dan Nusa Tenggara bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua tentunya. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah setia mengikuti kegiatan hari ini sampai di penghujung kegiatan. Mohon maaf jika selama kegiatan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, ataupun dalam pendampingan kami di kegiatan hari ini banyak hal mungkin yang belum terpenuhi dari apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama agar apa yang sudah kita diskusikan hari ini dapat menjadikan inspirasi untuk kita semua dalam kegiatan kita bersama anak-anak kita di sekolah. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi di kegiatan komunitas kami pengajar berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Salam Pak Ahmed. Terima kasih. Maaf Pak, bisa di-share lagi absennya, link absennya. Absennya sudah ada di chat room ya Bapak Ibu. Tapi tetap sekali lagi Bapak Ibu kami akan melakukan cross check dengan durasi kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih dulu Pak Dewa. Wabarakatuh. Bagi yang sudah memenuhi 2 jam, Terima kasih banyak.